Orang tua saya patungan selama 46 tahun berturut-turut. Saat papa saya sekarat, dia memberikan 25 apartemen semua kepada anaknya. Dan mama hanya menandatanganinya, tanpa pertanyaan. Mama, kenapa kamu menandatanganinya? Saya tidak mau menerima ini. 3 tahun kemudian, mama mengalami stroke dan dirawat di rumah sakit. Dia memberikan kartu banknya kepada saya dan menyuruh saya menarik uang. Saldo rekeningmu adalah apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Papa saya, Arthur, yang patungan dengan mama selama 46 tahun, baru saja meninggal kemarin. Hari ini, pengacaranya, Pak Wright, datang dengan surat wasiat yang dingin dan duduk di sofa kami. Bu Davis, berdasarkan wasiat Pak Davis, semua aset pribadinya termasuk properti di kota dan pinggiran kota, total 25 apartemen, akan diwariskan kepada anaknya, Brandon. Akan diwariskan kepada anaknya, Brandon. Brandon. Orang itu yang hanya beberapa tahun lebih muda dari saya, garis keturunan keluarga yang sebenarnya dalam pandangan papa. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan saya dan mama? Pak Davis, mempertimbangkan lebih dari 40 tahun pernikahannya dengan Bu Davis, secara khusus memberikan hak huni di apartemen ini kepada Bu Davis dan Chloe. Hak huni. Sungguh baik hati papa. Dia memberikan kepemilikan rumah ini kepada orang itu, tetapi kami hanya mendapat hak untuk tinggal di sini. Bu Davis, kita harus menghormati wasiat almarhum. Kenapa uang yang dia dan mama tabung dengan sistem patungan selama bertahun-tahun ini, dan kekayaan yang dibangun dari tahun-tahun ketabahan dan kompromi mama, semuanya diberikan kepada orang yang tidak ada hubungannya? Saya tidak menerima surat wasiat ini. Kamu benar. Kita harus menghormati wasiat almarhum. Aku akan menandatanganinya. Mama. Sudah ditandatangani, ambil. Mama, kamu? Cuaca hari ini bagus, ayo kita keluar bersama. Kenapa? Kenapa kamu menandatanganinya? Bagaimana kamu bisa menerima ini? 46 tahun. Kamu patungan dengan dia selama 46 tahun. Bahkan satu batang bawang pun dicatat. Dan akhirnya, kamu hanya mendapat hak untuk tinggal di sini. Apakah kamu sudah kehilangan akal? Kamu sudah dikhianati, ditinggalkan, dipermalukan sampai tak terkira. Bukankah seharusnya kamu menangis dan berteriak? Bukankah seharusnya kamu membela diri dan menghancurkan mereka, mengutuk mereka? Apalagi yang harus diperjuangkan? Dia sudah pergi. Hampir waktu makan malam, aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Benar? Dia sudah pergi. Semuanya sudah selesai sekarang. Tidak ada yang bisa dibatalkan. Tapi aku menolak. Aku menolak. Mama, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu pikirkan? Wah, kalau bukan Chloe. Brandon, apa yang kamu lakukan di sini? Hei, Chloe, jangan marah-marah. Kami ke sini untuk mengunjungi Bu Davis. Lagi pula, kita semua keluarga sekarang. Ini Rp50.000. Arthur yang mengatur ini sebelum dia meninggal. Sebagai kompensasi untuk kalian berdua. Ambil. Ini cukup untuk sementara. Kompensasi? Rp50.000? Apa kamu memperlakukan kami seperti pengemis? Ah, Chloe, Rp50.000 itu banyak. Kalau kamu hemat, ini cukup untuk sementara. Ah, ayahku, sungguh. Bagaimana bisa dia membiarkan kalian tinggal di apartemen tua kumuh ini? Suatu saat, aku akan ajak kalian melihat Villa Riverview-ku. Biarkan kalian melihat seperti apa hidup yang layak. Oh ya, Chloe, aku baru saja beli mobil sport seharga $2 juta, warna biru. Keren banget. Aku akan ajak kamu jalan-jalan suatu saat, biarkan kamu melihat hidup seperti apa yang pantas untuk anak ayah kita dapatkan. Pergi. Bawa uang kotormu dan pergi. Chloe, hentikan. Terima kasih sudah datang menemuiku. Datang lagi kapan saja kamu mau. Silakan datang berkunjung kapanpun kamu sempat. Mama. Bu Davis benar-benar tahu apa yang terbaik. Evelyn sangat pengertian. Uang Rp50.000 ini adalah cara Arthur menunjukkan dia peduli. Jadi terimalah ungkapan belasungkawa kami. Mama. Mama, kenapa kamu terima uang mereka? Mereka mencuri suamimu dan kekayaan keluargamu. Apa kamu benar-benar tidak punya tulang punggung? Apa kamu sudah tidak punya harga diri lagi?
Mama. Antara dia dan aku, seperti ada jurang yang tak bisa diseberangi. Aku tidak mengerti dia, dan aku juga tidak bisa berkomunikasi dengannya. Kami tinggal di bawah satu atap, tapi kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Mulai hari itu, aku dan mamaku mulai saling diam tidak berbicara. Tapi penghinaan itu tidak berhenti. Besok, kami akan mengadakan pesta syukuran rumah di Villa Riverview. Chloe, kamu dan Bu Davis harus datang. Ini keterlaluan. Lebih baik aku mati daripada datang. Aku kira semua ini sudah selesai. Aku kira kali ini, dia akhirnya akan berada di pihakku. Tapi aku salah. Kamu mau kemana? Untuk memberi selamat kepada Brandon. Dia bukan saudara saya. Mama, kamu tidak punya harga diri, kamu tidak merasa malu sama sekali, mereka pencuri yang mencuri semua dari kita. Dan sekarang kamu membawa keranjang buah untuk mereka untuk memberi selamat atas rumah baru mereka. Apakah kamu memberitahu semua orang bahwa kita pantas diperlakukan buruk? Chloe. Mamaku. Keluarga satu-satunya saya. Dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Chloe, kamu baik-baik? Aku ada di pesta rumah baru Brandon, dan aku melihat mamamu di sana. Dia. Bagaimana keadaan dia? Gimana kabarnya? Brandon dan keluarganya itu benar-benar orang-orang jahat. Mereka menempatkan ibumu di meja di sudut paling jauh, duduk bersama beberapa kerabat jauh yang hampir tidak ia kenal. Selama pesta, ibunya bahkan berkeliling dengan segelas minuman, memberitahu semua orang betapa pengertian dan pemaafnya ibumu. Nada bicaranya seolah-olah mengatakan ibumu adalah seorang bodoh. Evelyn, Arthur memberikan semua asetnya kepada anak itu dan wanita itu. Kenapa kamu bahkan tidak protes? Mungkin ini yang terbaik. Apa bagusnya? Jujur saja, itu namanya pengecut. Ya, kamu sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Banyak orang yang bergosip di belakangnya, mengatakan ibumu pengecut dan lemah, dan orang paling bodoh di dunia. Chloe, lebih baik kamu segera datang dan bawa ibumu pergi. Aku tidak punya ibu seperti itu. Rumah ini, tempat yang dipenuhi penghinaan dan kenangan menyakitkan, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku akan pergi dari tempat ini, semakin jauh semakin baik. Tidak terlihat, tidak terpikirkan. Aku menyewa tempat dan pindah. Akhirnya tinggal selama 3 tahun penuh. Aku bekerja keras sampai capek banget. Aku terus-terusan kerja untuk menghasilkan uang. Berusaha menghilangkan rasa sakit dengan kerja keras, untuk melupakan semua rasa sakit itu. Selama 3 tahun, aku tidak bisa memaafkan ibu karena kelemahannya. Aku memaksa diri untuk tidak peduli dengan hidupnya. Tapi kadang-kadang, dia akan telepon. Halo? Halo, Chloe, bagaimana kabarmu di sana? Aku baik-baik saja. Percakapan kami selalu singkat dan sopan. Seperti 2 orang yang hampir tidak kenal. Sedangkan Brandon, dia menjual beberapa apartemen. Dia dan ibunya mulai hidup dengan gaya boros. Tapi citra mereka sebagai orang baru kaya juga membuat mereka ditertawakan di kalangan atas. Setiap kali mendengar ini, aku tidak merasa puas sedikit pun. Hanya rasa sedih yang berat dan tumpul ini. Sedangkan ibu saya, aku pikir dia dan aku akan terus jauh seperti ini selamanya. Sampai. Ini rumah sakit umum kota. Apakah Anda putri Bu Evelyn Davis, Chloe Davis? Ya, saya. Apa yang terjadi dengan ibu saya? Ibu Anda mengalami stroke berat secara tiba-tiba. Dia dalam perawatan intensif di rumah sakit kami. Kondisinya sangat kritis. Silakan datang sekarang. Dendam yang telah memenuhi hati saya selama 3 tahun, bersama dengan rasa tidak puas dan jarak, runtuh dalam sekejap ketika saya mendengar dia sakit kritis, menyisakan hanya rasa panik yang luar biasa. Mama, bagaimana ini bisa terjadi? Pasien mengalami stroke besar yang tiba-tiba, dan meskipun dia datang tepat waktu,
Situasinya tidak optimis, jadi kami menyarankan operasi segera, tetapi prosedurnya sangat mahal dan memiliki risiko yang signifikan. Jadi keluarga perlu dipersiapkan secara mental. Berapa? Setidaknya Rp300.000. 300.000 rupiah. Oke. Aku akan mencari uang. Dokter, bisakah Anda menyelamatkan mama saya dulu dan menjadwalkan operasi? Anda harus membayar biaya operasi secepat mungkin. Hei, manajer, saya ada masalah keluarga mendadak, jadi bisa saya minta uang muka gaji? Tidak, kamu pergi tanpa pemberitahuan, dan sekarang kamu minta uang muka, aku. Mama, kamu sudah sadar. Pergi ke bank dan ambil uangnya. Karena ini pasti semua uang yang dia hemat dan tabung. Sepanjang sebagian besar hidupnya. Seluruh tabungannya. Oke, aku akan pergi sekarang. Tetapi pertama saya perlu melihat berapa jumlahnya agar saya lebih paham. Untuk biaya operasi yang lain, aku akan pinjam atau memohon, dan aku akan mencari cara untuk mendapatkannya. Cek saldo. Halusinasi, ini pasti halusinasi. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan. Mama saya ternyata menyimpan ratusan juta rupiah. Ini bubur ikan yang aku buat. Kata dokter, kondisimu sudah membaik. Tapi tetap saja, coba makan sesuatu. Yang mudah dicerna. Ini bukti pembayaranmu. Coba lihat. Chloe, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering melamun. Dan pasti kamu punya banyak pertanyaan. Jadi tanyakan apa saja, dan Mama akan ceritakan semuanya hari ini. Seingatku, kamu selalu hanya seorang guru biasa. Jadi bagaimana mungkin kamu punya aset ratusan juta rupiah? Uang itu memang milikmu, Mama. Tapi selama ini, kamu selalu pakai sistem patungan dengan Papa, yang bahkan tak mau memberimu 1 sen pun. Jadi bagaimana kamu bisa menabung sampai sebanyak itu? Bodoh, papaku berjaga-jaga terhadapku, masa aku tidak bisa berjaga-jaga terhadapnya juga? Mama, kamu dan Papa. Sejak hari pertama Papa dan aku menikah, dia mengusulkan agar kita mulai menerapkan sistem patungan sejak saat itu. Sistem patungan, perjanjian? Benar. Jujur saja, artinya sejak saat itu, kita masing-masing menggunakan uang sendiri, dan menabung sendiri-sendiri, agar semuanya jelas, dan di masa depan, kita tidak akan bertengkar soal uang, yang sedang tren di kota-kota besar sekarang. Oke. Aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Lagi lihat apa? Waktunya tidur. Ini bagianku, untuk pengeluaran bulan ini, dan biaya anak. Sisanya, kamu atur sendiri. Oke. Dia pikir aku hanyalah seorang perempuan yang hanya bisa bertahan dengan bergantung padanya dan hidup dari belas kasihannya, tapi dia salah. Mama, selama ini, sepertinya aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Chloe, aku tahu kamu selalu menyalahkan aku untuk menyembunyikan ini dari kamu. Hari ini, aku akan memberitahu kamu semua. Oke. Silakan, aku mendengarkan. Chloe, ingat ini. Seorang pria, terutama yang pelit terhadap kamu, yang membagi setiap sen dengan kamu, tak akan pernah bisa dipercaya. Kemudian, aku hemat dan menabung setiap bulan, menyisihkan sedikit uang dari uang belanja rumah tangga, sedikit demi sedikit, seiring waktu. Aku akhirnya bisa mengumpulkan tabungan. Mama, kau tidak sedang ingin mengatakan kepada aku bahwa semua uang ini adalah tabungan rahasia yang kau telah menabung 5 atau 10 dolar sekaligus selama dekade? Tentu saja tidak. Tahun ayahmu membeli apartemen pertama, aku menggunakan uang yang aku telah menabung. Dan apa yang aku peroleh dari mengajar privat untuk membeli properti komersial kecil pertama aku. Ayahmu.
Dia sangat berpandangan sempit. Dia hanya melihat kenaikan nilai properti residensial. Dia terobsesi membeli apartemen di berbagai kompleks perumahan. Melihat nilai mereka naik membuatnya berpikir dia adalah seorang jenius investasi. Arthur? Kau benar-benar hebat, bro. Mengikuti arahanmu pada proyek-proyek itu, harga terus naik. Aku menjual satu dan mendapat ratusan ribu dolar. Ya Arthur, kami akan tetap bersama kamu mulai sekarang. Bagus. Tetapi aku, hanya seorang ibu rumah tangga di matanya, aku membaca berita setiap hari, mempelajari kebijakan, menganalisis perencanaan kota. Aku membaca bahwa kota sedang aktif merencanakan kawasan komersial baru. Arangan. Aku menyadari nilai sebenarnya ada di real estate komersial, yang bisa menghasilkan arus kas stabil. Jadi saat ayahmu berinvestasi di perumahan, kau mengikuti denyut nadi kota. Dan berinvestasi di yang paling menjanjikan toko dan gedung kantor. Semua uang ini, kau mendapat semua dari investasi kamu. Selama puluhan tahun, ayahmu mengubah uang menjadi beton dan baja, lalu dengan sombongnya berpuas diri, hidup mewah di luar, termasuk dengan wanita yang dia pelihara itu, yang membesarkan Brandon, dan aku tahu semua itu dengan jelas. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tapi uang yang kudapat, terus kuinvestasikan, menggunakan pendapatan sewa untuk mengamankan aset yang lebih besar lagi, membiarkan bunga dan keuntungannya berlipat ganda. Bola saljuku, di tempat yang tak bisa dilihat ayahmu, terus membesar dan membesar. Mama, kau menipu semua orang. Termasuk aku. Maafkan aku, Chloe, tapi Mama khawatir kalau kamu tahu, ayahmu akan curiga, jadi aku tak pernah memberitahumu. Pantas saja. Dulu, kau tidak ribut atau melawan, dan menandatangani surat wasiat. Bukan karena lemah, tapi karena kau pikir itu tidak sepadan. Di matamu, 25 apartemennya tidak lain hanyalah aset tidak likuid yang sampah. Setelah dia meninggal, aku tak mau ada keterikatan atas hal-hal tak berharga itu atau hubungan kotornya, tak mau terlibat sama sekali. Mereka membuatku jijik, sombong mereka, di mataku, seperti badut yang melompat-lompat. Lalu bagaimana denganku? Apakah kau juga berpikir bahwa aku, yang tak tahu apa-apa saat itu, juga terlihat seperti badut? Chloe, bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku bisa pahami kau tidak memberitahuku dulu, karena papa tidak mencintai kami, dan kau menyembunyikannya dariku, takut dia akan tahu. Tapi setelah dia meninggal, tahukah kau betapa putus asa dan hancurnya aku, melihat mereka menindas kami seperti itu, sementara kau tidak berbuat apa-apa, membiarkan kami disembelih? Bagimu, yang memberikan 46 tahun untuk keluarga ini, kurasa itu tak berharga, dan aku marah. Aku ingin memperjuangkan sedikit pun keuntungan untukmu, tapi pada akhirnya, semua yang kulakukan, di matamu, ternyata sama sekali tidak berarti. Chloe, Maafkan aku, Mama. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Chloe, Ya, anak. Hidup memang enak kalau kamu kaya. Asalkan bayarnya cukup, kamu bisa cek kesehatan di rumah sakit tanpa harus antre. Betul, uang bicara. Oh, benar. Anak, kamu baru saja kehilangan banyak uang karena judi. Aku mikir mungkin. Oh, Mama, apa yang perlu dikhawatirkan? Papa meninggalkan kita dengan 25 apartemen. Kita hampir tidak menjual satu pun. Benar juga. Aku sudah lama mengincar sebuah tas desainer edisi terbatas. Aku harus beli itu. Asap. Lagi pula, keberuntunganku sudah berubah. Dalam beberapa hari, aku akan menjual satu lagi, mengembalikan semua yang hilang, plus bunga. Hei, itu Chloe ya? Kamu di sini ngapain? Itu Bu Davis ya? Mama, kita masuk lihat ya, ayo. Oh, Evelyn, apa yang terjadi? Kenapa kamu di rumah sakit? oh, stroke? Evelyn, kamu perlu istirahat dan sembuh. Kalau stroke tidak diobati dengan benar, bisa membuat wajahmu jadi miring. Oh, Mama, kamu tidak ingat? Papa meninggalkan semua 25 apartemen untuk aku. Dengan pensiun Bu Davis yang sedikit itu, dia tidak mampu membayar perawatan ini. Oh, sayang. Apa yang akan kamu lakukan? Putri kamu itu mungkin juga tidak berguna. Mungkin kamu harus memohon kepada kami. Keluar. Kamu tidak disambut di sini. Chloe, 3 tahun. Kamu sama sekali tidak berubah. Masih sama meledak-ledaknya seperti dulu. Nggak heran Papa nggak pernah suka sama kamu. Hei, Bu Davis kena stroke. Itu juga salah kamu? Dengar, Chloe, aku tahu.
kamu kesal karena papamu memberikan semua 25 apartemen itu ke Brandon. Aku paham kenapa kamu pahit, tapi ini sudah keputusan yang tetap, kamu harus melupakannya. Berhenti melampiaskannya pada ibumu. Dengan stroke ini, kamu bahkan gak bisa bayar tagihan. Lain kali, kamu akan mengemis di jalanan. Tepat sekali. Begini, Chloe, berlutut dan mengemis. Demi papa, aku mungkin akan melemparkanmu 30 atau 50 ribu rupiah. Lagi pula, sekarang kami sudah jadi jutawan. Sedikit uang bukan apa-apa buat kami. Jangan cari gara-gara. Ayolah, Chloe, kita saudara. Sebagai saudaramu, mana mungkin aku cuma lihat kamu menderita? Oh, lihat. Tepat 1.000 rupiah. Ambil untuk pengobatan ibumu. Kamu masih sama tidak tahu terima kasihnya seperti 3 tahun lalu. Kamu praktis bangkrut, tapi masih saja sok. Uangnya untukmu. Jangan berani-berani menghina anakku dengan uang kotormu itu. Kami nggak mau sisa-sisa menyedihkanmu. Aku dan anakku nggak mau apa-apa darimu. Mama, kamu dengar itu? Dia bilang dia nggak mau kacang-kacangan kecil kita yang receh itu. Evelyn, kamu nggak kena stroke atau atrofi otak yang bikin kamu jadi gila, kan? Kita punya 25 apartemen. Dan dia bilang itu kacang receh. Chloe, Mama, Chloe, aku minta maaf. Selama ini aku terlalu egois. Aku nggak pernah sekalipun mempertimbangkan harga dirimu atau mencoba melihat dari sudut pandangmu. Kali ini, aku berdiri di sisimu untuk memberi pelajaran pada orang-orang ini bersama. Mama, Apa yang punyaku adalah punyamu. Lakukan saja. Kamu sudah gila, bikin pertunjukan di sini? Kamu benar-benar sudah tidak waras. Haruskah kita panggil dokter untuk ibumu? Cek. Haruskah kita pindahkan dia ke psikiatri? nggak perlu. Aku akan panggil dokter sendiri. Permisi. Itu tombol panggil di samping tempat tidurmu? Ya, dokter. Tolong periksa wanita ini. Barusan, wanita ini sepertinya berhalusinasi. Dia benar-benar mengira dia lebih kaya dari kami yang punya 25 apartemen. Serius, Bu Davis? Dokter, aku panggil Anda ke sini untuk memindahkan mamaku ke bangsal VIP, dan juga agar spesialis Anda merawatnya. Bayar 3 juta rupiah dengan kartu ini. Kekurangannya kita bayar nanti. 3 juta rupiah. Chloe, kamu sudah gila? Bahkan kalau kamu jual tubuhmu, harganya tidak akan sampai segitu. Kamu bahkan tidak punya 3 juta rupiah. Kan? Kenapa kita tidak coba saja gesek dan lihat? Oh, Chloe, dengan kartu kecilmu yang menyedihkan itu, kalau kamu benar-benar punya 3 juta rupiah, aku akan pakai nama belakangmu. Kamu sudah melakukannya. Tapi sekali lagi, berbagi nama belakang denganmu adalah aib total. Kamu. Kalian orang-orang. Kalian benar-benar nekat melanjutkan sandiwara ini, ya? Tunggu sampai dokter kembali. Kalau kartu jelekmu itu benar-benar ada uangnya, aku dan anakku akan merangkak keluar dari sini. Baiklah. Bu Davis, ini direktur rumah sakit kami, Dr. Miller. Dr. Miller, kartunya kosong, kan? Ayo kita ungkap sandiwara kecil mereka. Dr. Miller, orang-orang seperti mereka harus segera diusir. Bu Davis, siapa kedua orang ini? Mereka bukan siapa-siapa. Panggil satpam. Suruh mereka diantar keluar, untuk menghindari mengganggu istirahat Bu Davis dan Evelyn. Hei, Dr. Miller, maksudmu apa itu? Bu Davis sudah membayar di muka 3 juta rupiah untuk biaya pengobatan. Dia sekarang adalah VIP terhormat rumah sakit kami. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya 3 juta rupiah? Dr. Miller, jangan biarkan mereka membodohi Anda. Tidak mungkin kartu mereka ada uangnya. Tidak hanya kartu ini ada uangnya. Saldo di dalamnya adalah 1 miliar rupiah. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak mungkin. Papa jelas-jelas meninggalkan semua asetnya untukku. Kartu ini pasti palsu. Hei, sekarang kamu langsung mencurinya begitu saja? Ini pasti palsu. Tidak mungkin kamu punya uang sebanyak itu. Aku memang tidak punya uang sebanyak itu. Itulah yang kuduga. Kalian berdua, satu ibu rumah tangga, satunya lagi karyawan biasa. Bagaimana mungkin kalian punya aset 1 miliar rupiah? Chloe, kamu tidak menggunakan cara curang untuk membuat ibumu jadi VIP, kan? Hei, Berani-beraninya kamu memukulku. Tentu saja berani. Perusak rumah tangga ya tetap perusak rumah tangga, kamu menjijikkan. Aku mungkin tidak punya uang, tapi ibuku punya. Dan dia jauh lebih kaya daripada papamu dulu. Betul sekali. Kamu pikir Arthur meninggalkanmu 25 apartemen membuatmu kaya? Biar ku beritahu, bagiku, itu semua cuma sampah. Bagaimana mungkin? Kamu cuma ibu rumah tangga? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Oh, aku mengerti. Kamu pasti menjual apartemen tua kumuh yang ditinggalkan papa untukmu, ya kan? Chloe, kamu cuma punya hak huni di apartemen itu.
bukan kepemilikan. Mungkinkah apartemen tua kumuh itu bernilai ratusan juta rupiah? Jadi kamu pasti memanfaatkan penyakit kritis papaku dan mencuri semua asetnya. Itu konyol. Sudah kukatakan padamu, uang ibuku tidak ada hubungannya dengan papamu. Bukannya tadi kamu bilang kalau kartu ini berisi 3 juta rupiah, kamu akan merangkak keluar dari sini. Chloe, jangan cari gara-gara. Apa kamu lupa apa yang kamu dan ibumu lakukan kepada ibuku dan aku dulu? Baiklah, kalau kamu tidak mau merangkak keluar, Dr. Miller, karena mereka menolak merangkak keluar, suruh Satpam mengusir mereka keluar. Ya, Bu Davis. Satpam, usir kedua orang ini dari sini. Kamu, tunggu saja. Kamu. Ini momen kita sebagai ibu dan anak. Pertama kali kita bekerja sama melawan, rasanya luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Arthur, dasar brengsek. Saat dia meninggal, dia bersumpah kau adalah garis keturunan keluarga Davis. Dia bilang semua uangnya ditinggalkan untukmu. Ternyata itu semua bohong. Ah, Mama, buat apa bilang ini ke dia? Dia sudah pergi, dia nggak bisa dengerin kamu. Kita harus gimana sekarang? Setiap kali aku lihat si jalang kecil itu dan wajah sok suci ibunya, darahku langsung mendidih. Tunggu, Mama, kan Papa ninggalin wasiat? Selain apartemen tua kumuh itu yang mereka tinggali, semua aset lainnya kan milik kita, ya? Jadi, uang yang mereka pegang itu sebenarnya semuanya milik kita. Benar, Mama. Kita bisa sewa pengacara dan gugat mereka, nanti kita bisa ambil kembali semua uang itu. Oh, itu anakku, kamu pintar sekali. Dengan begini, kita bisa dapatkan uang itu kembali, sampai sen terakhir. Ayo cari pengacara dan gugat mereka sekarang juga. Oke. Silakan duduk. Mama, kondisi Mama makin membaik. Dokter bilang Mama bisa pulang kapan saja. Itu semua karena kamu di sini, sayang. Makanya Mama cepat sembuh. Bu Davis, Chloe, saya di sini mewakili Brandon untuk berkoordinasi dengan Anda mengenai masalah pembagian harta. Karena kita semua sudah berkumpul, saya akan langsung ke intinya. Chloe, surat wasiat ayah saya dengan jelas menyatakan bahwa selain hak huni untuk apartemenmu yang sekarang, semua asetnya yang lain menjadi milik kami. Tapi sekarang, kalian dengan tak tahu malu mengambil harta sebanyak itu untuk diri sendiri, bukankah kalian berhutang penjelasan pada kami? Kebetulan sekali. Alasan kami datang hari ini adalah khusus untuk memberikan penjelasan. Setidaknya kalian berdua tahu diri. Hah? Tentu saja mereka tahu diri. Kalau tidak, dengan surat wasiat di tangan, kami akan menggugat mereka. Untungnya pengacara juga ada di sini. Saya akan berikan nomor rekening. Kalian tinggal transfer penuh jumlahnya. Kami biarkan kalian simpan kembaliannya. Anggap saja. Apa yang kalian pikirkan? Kalian pikir kami datang ke sini hanya untuk menyerahkan uang ini kepada kalian? Maksudmu apa? Lihat ini. Ini adalah perjanjian patungan biaya yang Arthur dan saya tanda tangani setelah menikah. Ini telah dinotariskan dan mengikat secara hukum. Setelah menikah, keuangan kami selalu terpisah. Bahkan tanpa surat wasiat, kalian tidak bisa menyentuh aset pribadi saya. Perjanjian patungan biaya apa? Bahkan jika perjanjian ini ada, ayahku dan mamamu tetaplah suami istri, harta bersama. Sebagai anak mereka, aku punya hak waris. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang 25 apartemen itu juga harta bersama? 25 apartemen itu sudah diatur dalam wasiat. Biar aku bicara terus terang, kalau kamu tidak bagi uang itu dengan kami hari ini, kami akan menggugatmu. Menggugatku? Baiklah, silakan. Tapi sebelum menggugat, sebaiknya kamu tanya dulu Pak Wright di sini apakah kamu bisa menang. Kalau begitu, kita masing-masing mundur selangkah. Gimana? Kami kasih kamu 10 apartemen, dan kamu bagi ratusan juta rupiah itu dengan kami. Hanya dengan 10 apartemen receh, kamu pikir bisa menukar separuh aset mamaku? Kalian benar-benar keterlaluan. Apa kamu pikir kami peduli dengan beberapa apartemen itu? Kalau berani, silakan gugat kami tunggu surat pengacaramu. Aku tidak menyangka mereka punya rencana cadangan. Pak Wright, apakah ada jalan lain untuk kami? Tidak, kecuali kamu bisa membuktikan uang di tangan mereka milik Pak Arthur. Dari semua yang bisa ditandatangani ayah, dia malah tanda tangan perjanjian patungan biaya. Anak, aku baru ingat seseorang yang bisa membantu kita. Kali ini, kita pasti buat mereka berdua mengembalikan semua uangnya.
Chloe, ada apa? Mama, aku rasa sekarang aku mengerti kenapa dulu Mama tidak memberitahuku tentang kekayaan besar ini. Aku memang tampak kurang mampu. Kenapa tiba-tiba berpikir begitu? Aku ini impulsif, selalu tidak bisa mengendalikan emosi. Kalau saja aku tidak membocorkan uang itu di rumah sakit waktu itu, kita tidak akan jadi sasaran ibu dan anak itu sekarang, menimbulkan semua masalah ini. Chloe, kamu hebat. Penjahat seperti mereka pantas diberi pelajaran. Mama akan ajak kamu ke suatu tempat, dan akan Mama tunjukkan kerajaan bisnis yang Mama bangun dari nol, yang menjadi milikmu. Mama, ini pusat kota. Setiap jengkal tanahnya sangat berharga. Kerajaan bisnis yang kamu bicarakan, bukan semuanya ini, kan? Chloe, seluruh gedung ini, kecuali lantai paling atas, tempat kantor pusat kita, sisanya disewakan ke perusahaan-perusahaan Fortune 500. Mama, kamu luar biasa. Selamat pagi, Bu Davis, Bu Davis. Ini sungguh luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan kalau mamaku ternyata orang penting yang tersembunyi akan terjadi padaku. Cukup mengagetkan ya. Mama, aku sedang bermimpi. Ini sangat mewah, sulit dipercaya. Kamu tidak sedang bermimpi. Dan yang lebih penting, aku sudah memutuskan untuk mewariskan kerajaan bisnis ini kepadamu. Tidak mungkin. Ada apa? Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Aku malah mengacaukannya. Oh, tidak ada yang lahir langsung bisa. Jangan khawatir, aku akan memastikan kamu berubah menjadi penerus yang paling kompeten. Sejak hari itu, Mama mulai mengajariku, secara langsung, cara membaca laporan keuangan, cara menganalisis proyek, dan cara bernegosiasi. Aku seperti spons yang haus, menyerap semua itu. Aku bukan lagi gadis impulsif itu, yang hanya marah dan berteriak pada setiap ketidakadilan. Duniaku semakin meluas. Pola pikirku sedang berubah. Ini proposal proyek terbaru. Coba lihat. Itu anakku. Kamu tahu, sekarang kamu manajer yang hebat. Ngomong-ngomong, Chloe, aku juga mendaftarkan sebuah perusahaan untukmu, untuk kamu coba jalani. Mulai sekarang, operasional perusahaan sepenuhnya jadi tanggung jawabmu, aku akan mundur sepenuhnya. Tapi ingat, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu mendukungmu. Jadi, lakukanlah. Terima kasih, Mama. Mama, aku akan cepat besar. Mulai sekarang, aku yang akan menjagamu. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Tempat yang buruk sekali. Bahkan tidak ada lift. Kenapa dua orang tua itu, Dad, tinggal di sini? Ayahmu bilang padaku setelah dia menikahi Evelyn, orang tuanya sakit parah. Itu sebabnya ayahmu membuat perjanjian patungan biaya. Tidak hanya uang yang dipisahkan, tapi masing-masing akan merawat orang tua mereka sendiri. Kakek nenekmu takut ayahmu akan terbebani oleh keluarga mertuanya. Mereka sangat setuju. Jadi selama ini, mereka tidak pernah tinggal bersama. Ah, yang benar. Nak, kita sudah sampai. Ingat apa yang kubilang. Ingat saja alasan kita ke sini hari ini. Aku yang urus. Ayo. Apa? Brandon cuma dapat 25 apartemen, uang ratusan juta rupiah peninggalan Arthur dicaplok oleh kedua wanita itu. Ini benar-benar keterlaluan. Mama, Papa, aku dan Brandon gak peduli sama uangnya. Cuma sakit hati aja lihat kalian diperlakukan kayak gini. Betul, kakek, nenek, lihat, Papa selama ini bersikukuh pakai sistem patungan hanya karena satu alasan, buat ninggalin semuanya buat aku. Dengan begitu, kedua orang itu nggak punya alasan buat protes. Dan karena itu, selama ini, kalian berdua harus tinggal di asrama karyawan tua. Aku bahkan nggak pernah bisa dekat sama kakek nenekku. Anak baik, Kakek, nenek, sekarang Papa sudah tiada, hanya kalian berdua yang tersisa buat aku, jangan khawatir. Aku janji bakal merawat kalian dengan baik. Nanti, kalian sebaiknya pindah tinggal sama aku. Meski tanpa uang itu, aku dan Mama pasti bakal pastikan kalian bisa menikmati masa tua dengan nyaman. Uang itu kan milik anakku. Tentu saja harusnya jadi milikmu. Kan mereka setuju sistem patungan. Sekarang mereka main akal-akalan, terus apa gunanya semua pengorbanan kita? Fiona, Brandon, jangan khawatir. Kami akan selidiki sampai tuntas dan perbaiki ini.
Hidangan terakhir sudah datang. Hati-hati, masih panas. Aku nggak tahu anak manisku ternyata penuh kejutan, kamu bahkan bisa masak. Waktu aku ngekos di luar, buat menghemat, aku masak sendiri. Lama-lama, aku jadi makin jago. Chloe, aku janji, mulai sekarang, aku nggak akan pernah biarkan kamu menderita kayak gitu lagi. Aku tahu, Mama. Buka pintunya. Buka. Mama, Papa, kalian kenapa di sini? Apa urusanmu kalau aku di rumah anakku? Aku bisa datang kapan saja. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa menyuruhku? Evelyn, jangan salahkan ayahmu karena temperamennya. Cuma, apa yang kamu lakukan sangat licik. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Dengar baik-baik, serahkan uang anakku. Sekarang. Papa, aku tahu kenapa kamu datang hari ini, dan aku tahu pasti ibu dan anak itu yang menghasutmu, tapi uang itu milikku. Aku tidak akan memberikannya padamu, dan jelas aku tidak akan memberikannya pada mereka. Kamu sebaiknya pergi saja. Dengar dia? Inikah sikap seorang menantu? Evelyn, dulu, karena kamu seorang guru, orang berpendidikan, aku setuju Arthur menikahimu. Tak kusangka kamu begitu kejam. Evelyn, uang itu ditinggalkan Arthur. Brandon adalah cucu laki-laki tunggal keluarga kami. Dialah ahli waris yang sah. Jangan bersikap tidak masuk akal. Itu semua uang ibuku. Apa hubungannya denganmu? Uang ibumu? Ibumu cuma guru kampungan, bisa dapat berapa sih? Anakku, Arthur, yang bekerja keras untuk uang itu. Sayangnya dia meninggal muda, jadi kalian berdua beruntung. Ya, aku dengar dari Brandon. Jumlahnya tidak sedikit. Kita bicara ratusan juta rupiah. Ibumu, dengan gajinya yang cuma beberapa ratus ribu sebulan, dia tidak mungkin mendapatkannya 100 hidup pun. Bagaimana dia mendapatkannya bukan urusanmu? Pokoknya, uang itu tidak ada hubungannya dengan ayahku, jadi jangan harap bisa menyentuhnya. Masa tidak ada hubungannya? Brandon bilang, kamu dan ibumu main akal-akalan untuk menipunya. Menipu? Kamu ngomong apa? Kamu pikir aku dan ibuku bisa mengelak dari hukum dan mengambilnya secara ilegal? Lagi pula, kalau uang itu benar-benar milik ayahku, Brandon dan ibunya pasti sudah datang dengan pengacara sekarang. Mereka tidak butuh kamu di sini. Walaupun Brandon tidak mendapatkannya, itu masih harta bersama pernikahanmu. Lihat kamu, berusaha menutup-nutupi. Keluarga Davis akhirnya punya anak laki-laki. Brandon adalah cucu laki-laki tunggal Arthur. Memberikan uang itu padanya adalah hal yang benar. Benar? Serahkan. Perusahaanmu juga. Semuanya milik Brandon. Apa yang tidak masuk akal dari itu? Sekarang kamu benar-benar mencuri. Dulu waktu Arthur memperkenalkan ide sistem patungan, kalian semua mendukungnya sepenuh hati. Bagaimana bisa sekarang kalian bilang kalau uang yang aku hasilkan adalah uang Arthur? Perjanjian patungan biaya apa? Itu cuma Arthur yang ngomong sembarangan. Siapa yang mau membuktikannya? Sekarang, Evelyn, jangan kira karena anakku sudah meninggal, kamu bisa seenaknya bicara omong kosong. Jadi itu rencanamu. Kamu pikir dengan Arthur yang sudah tiada, tidak ada buktinya, jadi kamu bisa menyangkalnya, ya? Sayang sekali rencanamu berbalik arah. Ini di sini adalah perjanjian patungan biaya yang Arthur dan aku tanda tangani bertahun-tahun lalu. Alam. Dalam perjanjian ini, tidak hanya ada tanda tangan kami berdua, ini juga disahkan oleh notaris. Kamu bisa telepon notaris dari dulu sekarang juga. Lihat apakah hal yang disebut sembarangan ini punya efek hukum apapun. Bagaimana Arthur bisa begitu bodoh? Dia benar-benar menandatangani sesuatu seperti ini. Dia bermaksud untuk berjaga-jaga terhadap Evelyn. Siapa sangka akan berakhir berjaga-jaga terhadap kita? Baiklah, uangnya bukan milik Arthur. Tapi perusahaan ini, bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga, seperti dia punya visi untuk membangun perusahaan sebesar ini? Benar. Perusahaan itu pasti milik anakku. Aku yang mendaftarkan perusahaan. Akulah perwakilan hukumnya, modal terdaftarnya adalah milikku. Arthur tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu mungkin tidak mengerti apa itu perwakilan hukum, atau apa itu modal terdaftar. Yang perlu kamu tahu adalah ini, Papa hanya meninggalkan 25 apartemen. Dia tidak meninggalkan apapun lagi. Itu saja. Sedangkan aset Mama, dengan perjanjian patungan biaya ini berlaku.
Meskipun kamu menggugat kami, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Sekarang kita harus apa, Pak? Tunggu saja dan lihat. Kamu mau apa? Tidak ada. Kami hanya suka di sini. Nyaman. Aku tidak akan pergi, Pak. Betul. Evelyn, papa kamu dan aku, kami sudah tua. 2 orang tua tinggal sendiri tidaklah benar. Mulai sekarang, kami akan pindah untuk tinggal bersama kamu. Mama, Papa, kalau kamu merasa sudah terlalu tua dan perlu diurus, aku bisa menyewa pengasuh untuk kamu, pengasuh yang tinggal di rumah. Bocah nakal yang tidak tahu berterima kasih. Ketika anakku Arthur meninggal, dia bahkan belum bercerai dengan kamu. Kamu masih menantu kami. Itu tugas kamu untuk merawat orang tua suami, tidak membuang mereka ke pengasuh. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Evelyn, jangan salah paham. Tapi selama beberapa dekade, papa kamu dan aku tidak pernah ingin mengganggu kamu. Kami tidak pernah ingin menjadi beban. Sekarang Arthur sudah tiada. Kalau kamu meninggalkan kami sekarang, papa kamu dan aku lebih baik mati saja. Kalau ini diketahui orang, kamu dan orang tua kamu yang sudah mati akan menjadi aib kota. Berani kamu membicarakan orang tua aku. Ketika orang tua aku sakit parah, Arthur hanya bilang kita pakai sistem patungan dan masing-masing harus urus sendiri. Jadi ketika aku hamil, bekerja dan bolak-balik ke rumah sakit, berapa kali aku jatuh di jalan? Kapan kamu atau Arthur pernah muncul? Kita semua keluarga, katamu, kenapa jadi pelit? Keluarga? Kapan kamu pernah memperlakukan aku dan putriku seperti keluarga? Bahkan saat Arthur meninggal, dia mewariskan semua 25 apartemen kepada Brandon dan Fiona. Sekarang kalian sudah tua dan butuh orang yang merawat, baru tiba-tiba ingat aku dan Chloe. Kenapa mereka yang dapat semua hal baik, dan kamu bilang aku pelit? Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Aku nggak percaya dia berani mengusir kita. Kamu kan bos besar perusahaan publik sekarang. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi kalau kabar tersebar, kalau kamu mengusir mertuamu sendiri ke jalanan. Bagaimana citramu nanti? Dan, Kamu mau bunuh aku? itu memang yang aku mau. Kenapa harus kamu dan putrimu itu hidup lebih baik daripada Brandonku? Mama, sudah. Masuk. Mama, ada apa? Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kamu ngapain, bocah nakal? Kakek, nenek, kalian berdua kan orang yang terpandang. Dengan tingkah laku kalian sekarang, kalau teman-teman dan saudara, rekan kerja lama, dan tetangga sekarang tahu betapa tidak tahu malunya kalian di balik pintu tertutup. Apa yang akan mereka pikirkan? Bocah nakal, kamu ngapain? Klub dansa lansia bahagia, keluarga Davis, perumahan Maplewood, klub pemancing kota, klub catur, kirim ke semua. Bocah nakal, Selesai. kamu ngapain? Aku akan menghancurkanmu, dan alasannya, karena kamu dan anakmu hidup lebih baik daripada Brandon. Bocah nakal, apa yang kamu kirim? Kembalikan HP-ku sekarang. Kamu membongkar semua aib kita. Kalau orang-orang yang suka gosip di lingkungan tahu, bagaimana kita bisa muncul lagi? Aku tidak bisa kembalikan sekarang, tapi setelah 3 menit, ketika pesan tidak bisa dibatalkan lagi, aku akan kembalikan. Santai saja, kakek dan nenek sudah tua. Jangan sakiti dia, atau mereka akan mencoba memeras kita lagi. Kamu anak jahat, kamu monster kecil. Waktu habis. HP-mu dikembalikan. Dengan video-video ini, apapun yang kamu katakan tentang aku di luar mulai sekarang, tidak ada yang akan percaya kamu. Coba deh sekarang kamu memeras aku dan Mama. Mama, Papa, aku sudah menahan diri selama ini, dan itu membuat Chloe ikut menderita banyak bersama aku. Mulai sekarang, aku tidak akan toleransi lagi, jangan pernah berpikir untuk menyakiti aku lagi. Oh, iya. Perusahaan Chloe akan segera dibuka. Undangan ini untuk Brandon dan Fiona. Jangan bilang kamu tidak tahu mereka di mana. Bagaimana kabar kakek dan nenek? Kamu dapat uangnya? George, aku tak pernah menyangka engkau orang yang seburuk ini. Aku blokir kamu. Jangan ajak aku mancing lagi. George, bagaimana bisa kau perlakukan Chloe dan mamanya seperti itu? Tidakkah hati nuranimu merasa terganggu? Kita bukan saudara lagi? George, Aku tak mau lagi nari di alun-alun sama kamu. Kau berani nari di alun-alun sama nenek-nenek lain? Aku tak dapat uangnya, tapi dapat undangan ini dari mereka. Kami ada urusan lain, jadi kami pergi dulu. kamu berhenti di situ.
Perusahaanku buka besok. Brandon, kau dan Fiona harus datang untuk ucapkan selamat padaku. Ya ampun. Mama, taruhan Brandon sudah lihat undangannya sekarang. Aku ingin lihat dia menggeretakkan giginya marah. Akhirnya kita balas dendam atas cara mereka hina kita dulu. Mama, kamu sangat hebat, lebih baik dari papa dalam segala hal. Kenapa selama ini kamu sembunyikan semua ini? Karena papamu pria dengan masalah kontrol ekstrem dan rasa tidak aman yang mendalam. Dia bisa terima aku jadi ibu rumah tangga yang penurut. Tapi dia takkan pernah terima aku lebih kuat atau lebih kaya darinya. Kalau dia tahu segalanya yang kumiliki sekarang, dia takkan bersyukur atau mengagumi. Dia akan lakukan segala cara untuk ambil uangku untuk dirinya sendiri. Chloe, pikirkanlah. Apa yang akan terjadi pada kita nanti? Semua yang di sini dan perusahaan ini, semua akan berakhir di tangan Brandon dan Fiona, seperti 25 apartemen itu. Benar, aku ingin papamu merasa dia yang mengendalikan sampai hari kematiannya, dialah pemenang sejati. Lalu biarkan anak kesayangannya hancurkan semua mimpinya. Upacara pembukaan perusahaan adalah tamparan terbaik di wajah mereka. Kita bisa buktikan pada semua orang bahwa kita bisa raih segalanya sendiri, tanpa warisan atau pengaruh papa. Benar? Pak Wright, benar-benar tidak ada cara lain? Perjanjian patungan biaya itu sah secara hukum. Sayangnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gak berguna. Dua orang tua itu juga gak berguna. Semua ini gara-gara ayahku, dia bahkan bukan ayah kandungku. Kalau dulu dia tidak terlibat dengan wanita itu dan menandatangani perjanjian patungan biaya, aset-aset itu, setidaknya kita bisa mendapatkan separuhnya. Aku pasti sudah buta jatuh cinta pada orang bodoh seperti itu. Mama, aku sudah putuskan. Aku juga mau mulai perusahaan. Kalau Chloe bisa, aku pasti tidak lebih buruk dari dia. Rumah dan uang yang mereka hasilkan, aku akan menggunakan cara sendiri untuk mengambil semua kembali. Soal mulai perusahaan, Mama, aku belum sempat bilang, tapi aku sebenarnya sudah menemukan cara untuk menghasilkan uang. cara apa? Kita masih punya lebih dari 10 properti. Kita bisa ambil separuh properti kita dan gunakan sebagai jaminan, lalu gunakan uang dari jaminan untuk mulai perusahaan. Lalu kita bisa meminjamkan dan mendapat lebih banyak bunga. Terus ulangi proses ini, dan uang kita akan terus bertambah, kan? Itu rentenir. Itu ilegal. Kenapa itu ilegal? Sekarang banyak platform pinjaman, gak masalah, temanku sudah melakukannya bertahun-tahun. Lagi pula, aku harus memohon lama sebelum dia mengizinkan aku masuk. Anak, biarkan aku berpikir lagi. Apalagi yang perlu dipikirkan, properti itu hanya diam saja nilainya akan turun, dan biaya perawatan akan terus naik. Apakah kita hanya harus diam sampai kita bangkrut? Anak, kamu memang tidak cocok berbisnis. Kenapa aku tidak cocok menghasilkan uang? Evelyn hanya seorang ibu rumah tangga, dan dia membangun kerajaan bisnis besar. Kenapa aku tidak bisa? Aku mau menghasilkan uang, aku mau menghasilkan lebih banyak uang. Tapi, nak, ayahmu bilang sebelum meninggal kalau apartemen-apartemen ini sudah cukup buat kita berdua hidup enak seumur hidup tanpa perlu khawatir soal makan atau pakaian. Dia belum lama pergi, dan kita sudah jual 10. Mulai sekarang, Jangan bahas dia lagi. Kok Evelyn bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Semua karena dia yang ngajarin, dia ngajarin cewek itu, bukan kamu, dan bukan aku juga. Dia memang pilih kasih, kan? Dia perlakukan kamu seperti mainan dan bikin aku jadi orang yang gak berguna. nak, Kalau kamu gak segitu gak bergunanya, apa aku bakal kayak gini? Lihat tuh Evelyn, dia tahu caranya cari uang. Kamu, punya apa? Kamu cuma pegangin apartemen-apartemen ini, nunggu uangnya habis. Sekarang kamu larang aku pergi cari uang? Kamu cuma pecundang. nak. Gimana bisa kamu ngomong gitu ke ibumu sendiri? Kalau gitu, serahkan sertifikat propertinya. Aku gak minta banyak, cuma 15 apartemen. Kasih 10 aja, cukup, 5 sisanya pasti aku gantiin buat kamu. Aku akan balikin senilai 20 apartemen bahkan senilai 30 apartemen. Percayalah, Chloe, aku gak akan kalah sama kamu. Semua asetmu, akan aku balikin 100, bahkan 1000 kali lipat. Terima kasih, semuanya, atas kehadiran di acara pembukaan Novatech. Berdiri di sini hari ini, aku khususnya ingin berterima kasih pada ibuku, Bu Davis.
Ketabahan dan kebijaksanaannya lah yang memberiku keberanian untuk mengambil langkah ini untuk merangkul masa depan cerah kita. Acaranya ramai sekali. Chloe, kenapa kamu kelihatannya gak senang lihat aku? Bukannya kamu sendiri yang kirimin aku undangannya? Jadi aku dan ibuku datang untuk menghadiri acara pembukaanmu? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Maksudnya apa? Kamu mengundang kami ke sini hanya untuk mempermalukan kami, kan? Untuk menunjukkan padaku bagaimana sukses kamu dan ibu kamu telah menjadi. Mencoba memainkan fantasi dari miskin jadi kaya itu padaku, aksi balas dendam dan kemenangan itu, ya, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kamu berbuat semaunya. Semuanya, terima kasih semua atas kehadiran di Chloe, acara pembukaan perusahaan baru. Sebagai adik laki-lakinya, aku mungkin tidak begitu berbakat, tapi aku juga sudah memulai perusahaan baru. Aku harap semua orang akan datang dan mendukungku juga. Terima kasih. Itu saudara laki-laki Bu Davis. Aku tidak pernah tahu Bu Davis punya anak laki-laki. Adik laki-laki apa? Siapa yang mempromosikan perusahaan sendiri di grand opening saudara perempuannya? Betul, rasanya dia datang untuk membuat masalah. Ya, Bu Davis, tidak ada yang ingin kamu katakan? Maaf atas kejadian ini, semuanya. Orang ini bukan saudara laki-lakiku. Dia adalah anak haram ayahku. Itu penghancur rumah tangga. Sebelum ayahku meninggal, dia meninggalkan semua warisannya untuk dia dan anaknya. Dana untuk perusahaannya pasti berasal dari warisan itu. Betapa tidak tahu malu, penghancur rumah tangga dan anak haramnya berani menunjukkan wajah mereka di sini dan memprovokasi kami di depan umum. Makanya, dia begitu tidak sopan sebelumnya. Jadi, dia menghambur-hamburkan uang hasil kerja keras orang lain dan hidup enak. Dan dia berani pamer di depan perusahaan pewaris, sah? Kamu memang berani. Lebih tebal dari kulit badak. Ambil gambar mereka. Halaman depan besok sudah pasti. Siapa bilang kamu boleh merekam? Berhenti merekam. Kamu berani melakukannya, tapi tidak tahan direkam. Benar, bukannya kamu ingin mengiklankan perusahaan baru kamu? Jangan khawatir, kali ini, kamu dan ibu kamu pasti akan terkenal. Kamu akan menyesali ini, penghinaan hari ini, aku akan membalasnya dengan bunga. Ayo pergi. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu saya dan saya akan terus mengembangkan perusahaan kami. Aksi lebih berbicara daripada kata-kata. Mohon terus mendukung Novatech. Chloe, kamu menanganinya dengan brilian. Kamu semakin tenang. Orang seperti Brandon tidak layak untuk waktu saya. Tapi aku terkejut dia berhenti berjudi dan bahkan memulai perusahaan. Itu tidak terduga. Aku sudah membeli kembali setiap properti yang dia judikan, sedangkan untuk perusahaannya, lihat ini. Dia memulai perusahaan hanya untuk menjalankan bisnis rentenir. Beberapa orang tidak pernah berubah. Kamu tahu, jika papa tahu kerajaan yang dia bangun sedang dihancurkan oleh anak angkatnya sedikit demi sedikit, dia pasti akan berguling-guling di kuburnya. Mama, aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi Brandon dan bagian terbaiknya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kami senjata. Bu Davis, ini semua properti yang digadaikan Brandon padaku. Pak Lewis dari perusahaan pinjaman adalah temanku, tapi Brandon belum tahu itu. Dia menggadaikan 10 apartemen lagi, artinya mereka masih punya 5 tersisa. Bu Davis, jangan khawatir. Walaupun Brandon mengambil pinjaman-pinjaman ini, dia tidak tahu betapa dalamnya lubang yang dia masuki ini. Semakin serakah dia, semakin cepat dia jatuh. Saya perkirakan dia juga tidak akan bisa mempertahankan apartemen yang tersisa. Saya akan beli semua apartemen itu, dan harganya tidak akan mengecewakan Anda. Jangan sentuh properti yang masih dia miliki, agar dia tidak curiga. Berapa banyak utangnya yang bisa Anda dapatkan terserah Anda, tapi ingat untuk beri dia jalan keluar, dan jangan dorong dia ke ujung tanduk. Dimengerti Bu Davis, dan saya akan urus semuanya sesuai petunjuk Anda. Chloe, kupikir kau akan bayar langsung saja untuk lunasi utang Brandon, lalu gunakan itu sebagai pengaruh. Itu terlalu memudahkannya. Aku ingin ayahku, dari surga, menyaksikan kehancuran total anaknya.
Utang itu seperti bola salju menggelinding, semakin lama semakin besar, dan dengan Brandon, lupakan soal untung, kabur darinya pun mustahil. Mereka seharusnya masih punya 5 apartemen yang mereka pegang. Aku tahu, dan aku akan awasi Brandon dengan ketat, dan untuk properti yang tersisa, saat dia coba jual lagi, aku akan sikat habis semuanya. Ayahmu tidak pernah peduli padamu selama kau tumbuh. Dan dia bahkan tidak pernah memandang kita berdua dengan hormat. Begitu kau dapatkan kembali semua properti kali ini, kita akan letakkan surat-suratnya di depan tempat peringatannya, agar dia lihat betapa luar biasanya putriku ini, dan lihat betapa hina anak angkatnya itu ternyata. Semua yang disebut kesuksesannya dan kesombongannya, selama bertahun-tahun, adalah lelucon belaka dari awal sampai akhir. Ya, aku berhasil, Mama, aku berhasil. Nak, benarkah itu? Ma, bunga dari uang yang aku pinjamkan hari ini akan masuk, lebih dari $100.000, dan masih banyak lagi yang akan menyusul. Kamu tahu cara kerja bola salju? Pertahankan uangnya agar terus bergerak, dan uang tunai akan terus mengalir masuk. Oh, aku tahu. Aku sudah menduganya. Itulah Brandonku. Luar biasa. Bagaimana mungkin dia kalah dari bocah nakal seperti Chloe? Kamu membuat nenekmu sangat bangga. Kakek, nenek, kenapa kalian masih di sini? Bukankah seharusnya kamu tinggal dengan kakek nenekmu? Kakekmu dan aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, kami akan tinggal bersamamu. Bagi sebuah keluarga, tinggal bersama lebih penting dari segalanya. Itu semua karena waktu itu. Kita terjebak tipu daya Chloe. Kita sangat dipermalukan. Bahkan tidak bisa pulang. Syukurlah anakku sekarang sukses. Kita sanggup memberi makan beberapa mulut lagi. Bukan masalah besar. Ayahku, sepanjang hidupnya, hanya bisa mengumpulkan lebih dari 20 properti. Dengan kecepatanku sekarang, kurang dari sebulan, aku bisa menghasilkan cukup untuk beli rumah, dan itu hanya akan terus naik dari sana. Lambat laun, aku akan ambil alih perusahaan Chloe, ambil semua yang mereka punya. Aku akan buat ibu dan anak itu berlutut dan memohon padaku. Aku nggak sabar pengen lihat siapa yang masih berani bilang anakku ini orang tak berguna nanti. Mama, sekarang Mama lihatkan hebatnya aku. Harusnya Mama serahkan sertifikat properti itu lebih cepat. Kalau Mama kasih dari dulu, sekarang kita udah hidup mewah. Ini salahku, Ma. Aku seharusnya nggak pernah meragukan Mama. Nak, mau makan apa? Mama yang masakin buat kamu. Mama buatkan makanan enak. Makan di rumah ada enak-enaknya apa? Ayo, kita pergi ke hotel terbaik di kota, minum anggur terbaik, makan lobster termahal. Aku mau rayakan kesuksesan Brandon. Kakekmu benar. Kita memang harus pergi merayakannya dengan meriah. Brandon benar-benar sukses. Ayo, ayo, ayo. Tehnya, Bu Davis. Bu Davis, seperti yang Ibu katakan, aku sudah beri Brandon rasa sukses yang sesungguhnya. Dia sama sekali nggak curiga. Sekarang ini, dia jadi sangat besar kepala. Ini harusnya jadi pesta terakhirnya. Aku bahkan suruh seseorang sebarkan informasi padanya. Bilang padanya, beberapa platform kecil menawarkan bunga lebih tinggi. Pak Louis, Brandon sudah sampai. Nah, Pak Davis, tamu langka. Wah, lihat siapa ini. Pak Davis. Pak Louis, saya meminjamkan uang melalui platform Anda. Sudah lebih dari 1 minggu, dan saya hanya mendapat kembali sedikit lebih dari 1 juta rupiah. Tidak menurutmu itu sedikit? Saya paham. Jadi, ada orang lain yang menawarkanmu. Ada platform lain. Dan tarif mereka 5 poin lebih tinggi dari Anda. Pak Davis, platform-platform lain itu tidak benar-benar jujur. Biarkan saya memperingatkanmu. Semakin tinggi bunga, semakin besar risiko. Nah, semakin besar risiko, semakin besar hasilnya. Jadi apa maksudmu, Pak Louis? Jangan bertele-tele. Tak ada yang menolak uang. Uang saya ingin memindahkannya ke platform lain. Tapi jangan khawatir, saya akan membayar kembali setiap sen bunga dari pinjaman Anda. Setiap sen. Baiklah, Pak Davis. Langsung ke intinya. Kalau begitu, saya juga akan langsung. Hey, Kevin. Bawa Pak Davis untuk memproses dokumen. Baiklah. Terima kasih, Pak Lewis. Bagus.
Bu Davis. Brandon baru saja menyelesaikan dokumen. Saat uang masuk ke akunnya, dia langsung mentransfernya ke platform yang tidak jelas. Sedangkan saya mencoba memberi dia peringatan yang baik. Tidak hanya dia tidak mendengarkan, dia bilang saya menghalangi jalannya untuk menjadi kaya. Beberapa orang, Kamu tidak bisa membuat mereka berpikir logis. Mereka sangat ingin menghancurkan diri sendiri. Semakin dia terbawa sekarang, semakin keras dia jatuh nanti. Papa, ini anak baik yang kamu besarkan. Dia bisa bertahan sedikit lebih lama, tapi dia buru-buru mati, mimpi burunya yang sebenarnya akan mulai. Kapan kamu menutup jaring? Hari ini. Dari saat saya lahir, kamu tidak pernah sekali melihat saya. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Mama, bros ini cantik banget, cocok banget dipakai Mama. Pakai saja untuk wawancara Mama besok lusa. Iya, bagus. Permisi, saya ambil bros ini. Nona, saya yang beli bros ini. Mama saya duluan yang mau. Lagi pula, bros ini mahal. Kamu cuma punya 25 apartemen, tabunganmu juga habis. Kamu nggak sanggup beli ini, kan? Apa barusan kamu bilang? Jangan kira cuma kalian yang bisa cari uang. Anak saya sekarang sudah jadi bos besar. Dalam hitungan menit bisa dapat jutaan dolar. Benar kan, nak? Betul? Cuma 100.000 rupiah. Uang receh saja. Nanti kalau pembayaran masuk hari ini saya belikan mama 10. Setiap hari bisa pakai yang berbeda. Saya sangat beruntung. Bisa punya anak yang begitu berbakti dan sukses. Tidak seperti orang-orang tertentu yang cuma bisa hidup dari tabungan ibunya sendiri. Memalukan sekali. Ini, tolong dibungkus. Berita mendadak, kepala pinjaman Apex kabur membawa miliaran dolar. Platformnya ditutup, kantor perusahaannya sepi. Ribuan orang kehilangan tabungan hidupnya. Kami mendesak masyarakat untuk menjauhi platform pinjaman tak teregulasi. Nak, kamu taruh uangnya di pinjaman Apex? Pasti ada orang lain yang namanya sama. Kantor cuma kelihatannya agak mirip. Baru kemarin, aku bawa 5 juta rupiah. Aku baru kasih ke mereka kemarin, mereka semua ada di sana. Serah terimanya berjalan lancar. Benar? Pasti cuma kebetulan. Telepon mereka dan tanya, sekarang, oke. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Tidak mungkin. Mustahil. Temanku, platform ini direkomendasikan oleh teman itu. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Tidak mungkin. Mustahil. Jadi yang kamu sebut mendapatkan jutaan dalam semenit sebenarnya kehilangan jutaan dalam semenit. Ya, aku jelas bukan tandinganmu. Aku takkan pernah bisa melakukan itu, Chloe. Kita ini pebisnis yang jujur dan pekerja keras. Masa kamu bandingkan dirimu dengan penipu-penipu ini? Itu tidak pantas untukmu. Kamu benar, Mama. Ayo pergi. Oh, anakku, aku rela dan mampu menutupi untuknya. Dia tidak perlu kerja keras untuk dapatkan beberapa ribu. Dia cuma perlu jaga kekayaanku, maka dia yang terbaik. Cuma ada orang, meski 25 apartemen jatuh ke pangkuannya, tetap saja hilang. Penipu. Mereka semua sekumpulan penipu? Ini sudah berakhir. Aku hancur. Siapa yang suruh pakai kartu itu? Kasih uangnya. Kembalikan uang kami. Baik. Petugas, Anda harus bertindak, buat mereka bayar kami kembali. Kami sudah mengajukan kasus untuk masalah Anda. Semuanya mohon bubar. Kami akan segera mengadakan wawancara dengan pengusaha top. Bubar. Wawancara pengusaha top macam apa? Kalau kami tidak dibayar hari ini, kami tidak akan pergi. Kami tidak pergi. Bayar. Lihat, pengusaha topnya datang. Itu dia. Bu Davis, saya dengar Anda mengambil alih perusahaan ibu Anda dalam waktu kurang dari 3 bulan dan dinobatkan sebagai pengusaha termuda dan paling menjanjikan. Apa pendapat Anda tentang itu? Kesuksesan tidak berlangsung selamanya. Keadaan bisa berbalik. Keberuntungan bisa berubah. Beberapa orang mulai dari posisi lebih tinggi dariku, tapi sekarang mereka hanya bisa melihatku menanjak. Mungkin aku mewarisi naluri bisnis ibuku. Aku dan ibuku seharusnya yang sukses. Dia dan ibunya hanya menyedihkan. Mereka mengandalkan pemberianku agar tidak berakhir di jalanan. Kenapa sekarang dia yang berdiri di sana?
Aku tidak tahan. Aku tidak terima ini. Mungkin. Aku dapat bakat bisnis Mama. Kata-kata itu, kamu sengaja mengatakannya agar Brandon dengar, kan? Kamu mencoba memprovokasinya. Itu hanya sebagian alasannya. Dia masih punya 5 apartemen tersisa. Kalau dia berhenti sekarang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku yakin, dia tidak akan menyerah. Taruhannya, ambisinya melambung tinggi. Dia akan terus melawan kita. Dan alasan lainnya? Alasan lainnya adalah, aku benar-benar, sungguh-sungguh, berpikir Mama punya bakat bisnis yang luar biasa. Aku sangat mengagumimu, Ma. Anak kesayangan Mama. Nak, kamu mau berbuat apa lagi? Di mana sertifikat propertinya? Tadi semuanya ada di sini. Bagaimana bisa hilang? Kamu sembunyikan? Sekarang kamu mau apa lagi? Apartemen-apartemen itu, ada yang dipakai untuk bayar utang judi, ada yang hilang kena tipu. Mau berantakan sampai kapan lagi? Aku cuma lagi sial saja. Aku kena jebak. Lain kali, aku pasti menang balik semuanya plus bunganya. Serahkan saja padaku, oke? Brandon ditakdirkan untuk hal-hal besar. Cepat berikan dia sertifikat propertinya. Beri saja dia dan selesai urusannya. Apartemen itu ditinggalkan ayahmu untuk dana pensiun kita. Kita tidak bisa menjualnya lagi. Apartemen itu diwariskan untukku, bukan urusanmu. Sekarang berikan saja sertifikat propertinya padaku, beri padaku. Mama, beraninya kau pukul aku? Beraninya kau pukul cucuku. Aku lawan kau. Nak, kamu cuma perlu tenang. Kita masih pegang beberapa apartemen ini. Kita masih bisa bertahan hidup. Aku mohon padamu. Kita masih bisa bertahan hidup. Bagaimana bisa bertahan hidup? Chloe dan ibunya menginjak-injak aku, memandang rendah aku dari atas kuda tinggi mereka. Mending mati saja. Dan 5 apartemenmu itu. Kamu tahu berapa biaya pengelolaan properti tahunan yang harus dibayar? Bayar semua uang itu untuk apa? Apa gunanya? Lalu kita bisa apa? Kita bukan tandingan mereka. Mama, aku sudah memikirkannya. Aku akan menggadaikan apartemen-apartemen itu, ambil uangnya dan mulai bisnis yang sah. Aku anak ayahku, dia sangat pintar. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan Chloe. Percayalah padaku. Pak Lewis. Lewis? Aku sudah. Lois, aku buta akan niat baikmu. Aku tidak mendengarkan nasihatmu, aku malah tergoda oleh skema penghimpunan dana ilegal itu. Sekarang aku tahu aku salah, kumohon, kasihanilah aku. Apartemen-apartemenku ini, berikan saja pinjaman lagi dengan jaminannya, kumohon. Aduh, dengar kawan. Kamu sudah jatuh tersungkur di luar sana, dan sekarang kamu kembali merangkak padaku. Kamu benar-benar membuatku dalam posisi sulit. Baiklah, kalau begitu. Sepertinya itu gunanya saudara. Tapi kali ini, mari kita tegaskan satu hal. Kita tentukan aturannya sekarang juga. Kamu bayar lunas, setiap bulan, tepat waktu. Kalau sekali saja telat bayar, properti-propertimu itu akan jadi milikku. Ya, tentu saja, jangan khawatir. Aku akan bangkit besar kali ini, sumpah. Brandon tetap pergi dan menggadaikan semuanya ke Pak Lewis. Dia memang tidak pernah belajar, ya? Apa dia benar-benar masih sebodoh itu sampai tidak tahu kalau Pak Lewis bekerja untuk kita? Tahu tidak, dia sebenarnya agak pinter kali ini. Pertama, dia coba ke bank. Ternyata, dengan semua utangnya dan kreditnya yang hancur, mereka menolaknya. Makanya dia pergi ke Pak Lewis. Aku sudah menyuruh Pak Lewis menyebarkan kabar tentang proyek investasi luar negeri yang dijamin menguntungkan, katanya. Imbal hasilnya bahkan lebih menggiurkan dari sebelumnya. Yang dibutuhkan cuma modal awal yang besar. Chloe, proyek seperti ini siapapun yang setengah waras bisa lihat itu penipuan. Dan setelah semua yang Brandon alami, kau kira dia akan lebih hati-hati sekarang? Menurutmu dia akan tergoda? Dia seperti binatang yang terkurung. Begitu dia mencium bau darah, dia akan langsung menerkam tanpa ragu. Dan,
Novatech juga akan ikut tender. Kamu berencana melawan Brandon untuk tender ini? Tepat. Dia sangat ingin mengalahkan saya. Jika sebelumnya dia masih punya akal sehat, begitu dia tahu saya juga mengincar proyek ini, dia akan bertarung mati-matian dengan saya. Sempurna. Kali ini, kami akan pastikan dia tidak bisa bangkit lagi. Dia bahkan tidak repot-repot datang untuk memprovokasi kita. Sepertinya dia akhirnya belajar. Begitu tender dimulai, lihat saja sampai berapa lama kamu bisa tetap tenang. Kalian, aturan untuk tender proyek energi terbarukan luar negeri ini sangat sederhana. Yang perlu kalian lakukan, hanya menunjukkan bukti aset untuk proyek. Penawar tertinggi yang menang, baik. Sekarang, jika boleh, presentasikan proposal kalian. Setelah meninjau proyek ini, kami sangat terkesan dengan potensi proyek ini. Kami bersedia investasi 5 juta rupiah. Ini bukti aset kami dan proposal proyek. Setelah kontrak final, dana akan ditransfer segera. Wah, jelas Bu Davis sangat serius. Hei, tunggu sebentar. Kami juga serius. Saya menawar 8 juta rupiah. 8 juta rupiah. Tepat, aku akan mengambil proyek ini, bagaimanapun caranya. Chloe, maaf. Karena Pak Davis menawar lebih tinggi. Lalu? Tunggu sebentar. Pak Davis, sepengetahuanku, Anda baru saja ditipu dalam kesepakatan pinjaman baru-baru ini, kehilangan puluhan juta rupiah. Aku sangat meragukan Anda bisa mengeluarkan 8 juta rupiah. Pasti kau tidak menyangka itu akan terjadi. Aku menggadaikan 5 apartemen terakhirku untuk mengumpulkan 8 juta rupiah ini sebagai modal awal. Proyeksi pengembalian proyek ini adalah 3 kali lipat dari milikmu. Chloe, bukankah ibumu kaya raya? Kenapa dia hanya memberimu 5 juta rupiah untuk bermain-main? Bagaimana kau berharap bisa bersaing denganku, sementara kau miskin seperti ini? Dia sudah masuk perangkap. Apakah kau berniat melawanku? Melawanku? Kau bahkan tidak pantas. 8 juta rupiah ini bisa ditransfer ke rekening perusahaan sekarang juga sebagai modal awal. Kurang dari 3 bulan, aku bisa melipat gandakan keuntungan 10 kali lipat. Pada saat itu, seluruh industri akan tahu nama Brandon. Keunggulan kita sangat jelas. Apalagi yang perlu dipikirkan? Jangan setuju terlalu cepat nanti. Buat dia menginginkannya, biar dia tahu betapa diminatinya proyek ini. Aku akan ikut menawar melawannya juga. Mustahil dia tidak akan masuk perangkap. Baiklah, ini rencananya. Dan dokumen-dokumenmu? Kami akan meninjau dokumen-dokumen itu dengan teliti. Kamu bisa pergi dulu. Tunggu, aku menaikkan tawaranku. Bu Davis cuma menganggarkan sebanyak ini. Kalau kamu naikkan harga tanpa persetujuan, Bu Davis pasti akan marah besar padaku. Kamu tahu apa? Proyek ini segalanya bagiku. Aku menolak menghabiskan seluruh hidupku hidup dalam bayang-bayang ibuku, dan aku tidak akan kalah dari orang yang paling kubenci. Aku akan naikkan tawaranku menjadi 9 juta rupiah. Jangan kira aku tidak tahu, nilai pasar dari kelima apartemen itu jauh melebihi 10 juta rupiah. Kalau aku tidak membuatmu mengeluarkan setiap sen terakhir, maka semua permainan ini sia-sia. Begini, jujur saja, kami lebih percaya pada perusahaan Bu Davis. Lagi pula, perusahaan itu didukung oleh grup, jadi risikonya jauh lebih rendah. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Tunggu dulu. Kalau dia menaikkan, aku juga. Aku akan naikkan menjadi 10 juta rupiah. Chloe, aku tidak percaya kalau Evelyn benar-benar akan menginvestasikan 10 juta rupiah untuk proyek ini demi kamu. Kamu. Pak Davis, ini terlalu berisiko. Diam. Kamu tahu apa? Lihat, Chloe sudah menyerah. Apa lagi yang perlu diragukan? Pilih aku. Ayo, pilih aku. Baiklah. Dengan ini saya nyatakan pemenang dari putaran lelang ini adalah Pak Davis. Bagus, kalau begitu ayo kita tanda tangani kontraknya sekarang juga, silakan. Ayo kita lihat bagaimana Brandon menggali kuburannya sendiri. Terima kasih atas kepercayaannya, kerja sama ini pasti akan sangat sukses. Pastinya. Sampai jumpa lagi. Si pecundang. Bu Davis, dia sudah menandatanganinya. Sempurna. Begitu uangnya masuk, kita jatuhkan dia dalam satu gerakan. Chloe? Mama, ada apa kau datang ke sini hari ini?
Aku cuma mau datang menjengukmu. Proyek energi terbarukan luar negeri yang diamankan Brandon itu baru setengah jalan siklusnya, dan dia sudah mengadakan pesta kemenangan. Dan yang lebih parah, dia mengundang semua elit bisnis dan wartawan media kota. Katanya untuk mempromosikan kemajuan terbaru proyek di pesta itu, tapi menurutku, dia cuma mau membuat pengumuman ke semua orang kalau dia bukan orang yang gagal. Lihat, dia bahkan mengirimkan undangan. Upacara pembukaan besar-besaran bahkan tidak memberinya pelajaran. Maksudku, bukankah lebih baik mencari untung dengan diam-diam? Sekarang lihat, dia akan mempermalukan dirinya sendiri secara besar-besaran. Hei, Mama, tahu tidak? Saat dia tahu rekeningnya 10 juta rupiahnya hilang, dan pesta kemenangannya berubah jadi pengumuman kebangkrutan, menurutmu dia akan membuat wajah seperti apa? Kita akan tahu begitu kita pergi melihat sendiri. Dan selain itu, mamamu di sini sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Aku hanya berharap mereka tidak terlalu bersemangat sampai kalap. Kau tahu, aku sangat menantikannya. Terima kasih semuanya sudah datang. Aku punya kabar baik untuk dibagikan hari ini. Perusahaan kami berinvestasi di proyek energi terbarukan luar negeri, yang perkembangannya jauh lebih cepat dari jadwal. Kami memperkirakan pendapatan kami akan berlipat ganda di akhir tahun. Bersulang, semuanya. Ini bukan acara perusahaan. Evelyn dan Chloe. Mereka ngapain di sini? Katanya Brandon mencuri proyek Chloe. Kedua keluarga itu musuh bebuyutan. Sepertinya kita akan menyaksikan pertunjukan seru. Ini lebih dari sekadar mencuri proyek. Kalian semua nggak tahu? Kalian benar-benar nggak tahu? Bu Davis, Chloe. Wah, lihat siapa yang datang. Kali ini, dari tangan Chloe, aku merebut proyek besar ini. Kupikir kau akan marah sekali sampai nggak mau datang ke sini. Ah, yang benar aja. Menurutmu Chloe dan aku akan segitu piciknya. Tapi sekali lagi, kesempatan bagus seperti ini bukan sesuatu yang bisa diambil sembarang orang. Anakku, sama seperti ayahnya, memang punya bakat bisnis. Dia juga beruntung. Belum selesai, masih siapapun yang bisa menang. Dunia bisnis itu tidak bisa ditebak. Proyek ini baru setengah jalan, dan kau sudah mengadakan pesta kemenangan. Kau nggak takut nanti malah berbalik menamparmu? Benar, Brandon. Kau masih baru dalam permainan ini, jadi mungkin belum tahu. Dalam bisnis, merayakan terlalu dini itu pembawa sial. Jangan iri terus. Dana proyek 10 juta rupiah sudah dikucurkan lama, tim sekarang bekerja siang malam, hanya menunggu bagi hasil. Apalagi yang bisa salah sekarang? Aku tahu. Kalian semua meremehkan aku dan ibuku, menyebutku anak manja, menyebut ibuku orang baru kaya, dan kalian semua datang hari ini hanya untuk melihatku gagal. Tapi aku di sini untuk memberitahumu, aku akan mengecewakan kalian semua. Hari ini, aku akan pastikan semua orang tahu aku sama hebatnya dengan Chloe itu, ibu dan anak itu. Hanya sisa-sisa menyedihkan yang ditinggalkan ayahku. Ayo Bu Davis, kami tidak akan berani. Kamu bilang, Jika ayah saya masih hidup, dan melihat betapa bodoh anaknya ternyata, tidakkah kamu berpikir dia akan berusaha untuk mengulang? Acara ini hampir berakhir. Kapan bantuanmu datang? Sudah datang. Hei, kenapa para petugas ada di sini? Siapa Brandon? Itu saya. Ada apa ini? Brandon, proyek yang kamu investasikan itu dicurigai melakukan penghimpunan dana ilegal dan penipuan luar negeri. Silakan ikut kami. Tidak mungkin. Aku adalah warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kamu pasti salah orang. Ya, petugas, kamu pasti salah. Usaha anak saya baru saja didirikan. Dia hanya memasukkan uang ke proyek energi luar negeri. Bagaimana mungkin dia terlibat dalam ini? Proyek yang dimaksud adalah proyek energi terbarukan luar negeri ini. Tunggu, apa? Apa yang kamu katakan? Proyek energi terbarukan. Itu penipuan? aku benar-benar berpikir Pak Davis ini hanya menunggu waktu, menunggu untuk membuat gebrakan. Ternyata dia hanya membakar uang. Hah! Bu Davis dan Bu Davis benar sekali. Jangan membuka syampan di tengah jalan. Dengan otak sepertimu, berani-beraninya kau melawan dua CEO wanita. Satu ronde menentukan segalanya. Sekarang, kau kehilangan segalanya, sampai uang terakhirmu. Jadi, tidak memenangkan tender berarti kau menghindari masalah besar. Kalau tidak, Bu Davis lah yang akan tertipu dan habis-habisan hari ini. Tepat sekali. Bu Davis benar-benar beruntung. Beruntung? Omong kosong. Kau yang menjebakku? Akui saja, bukan begitu, Chloe? Itu kau, kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Petugas, tahan dia. Jangan bergerak. Kau pelakunya. Kalau bukan karena kau,
Aku tidak akan pernah menandatangani kontrak itu dengan terburu-buru, petugas. Dia pelakunya, Chloe. Dia yang menjebakku. Selidiki dia dan perusahaannya. Ya, petugas. Pasti si penyihir kecil Chloe itu yang menjebaknya. Tangkap dia. Kau bisa makan apa saja yang kau mau, tapi jangan asal bicara. Kita hidup di masyarakat yang taat hukum. Semuanya butuh bukti. Aku akan membunuhmu. Tetap di tempat. Kami sudah menyelidiki hal ini. Kelompok ini dan anak perusahaannya, operasi bisnis dan pajak mereka semuanya bersih. Kelompok ini tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Keputusan yang tepat, petugas. Kalau begitu, bagaimana dengan anakku? Dalam kondisi seperti ini, proyek itu pasti akan gagal. Tapi karena kejadiannya di luar negeri, uangmu, ya, mungkin sudah hilang untuk selamanya. Apa? Itu 10 juta rupiah. Aku menggadaikan 5 properti. Itu modal terakhirku. Oh, Mama. Mama, minum obatmu. Aku nggak mau. Biarkan saja aku mati. Sudah kukatakan dari dulu. Berhentilah melawan. Menyerah saja. Rumah yang ditinggalkan Papa untuk kita sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Tapi kamu tetap maksa, dan akhirnya terdampar di tempat kumuh ini. Sekarang puas. Ah, sialan. Kupikir ikut kamu akan membuat hidupku lebih baik. Ternyata malah sebaliknya. Sekarang aku harus merawatmu. Kontrakan ini sempit dan suram. Berdiri saja susah. Kalau saja aku tahu dari dulu, aku nggak akan pernah dengar kata-katamu dan berantem dengan cewek itu. Lihat akibatnya, rumahnya hilang, uangnya habis, dan aku hampir masuk penjara. Kita berdua yang sudah tua ini, bahkan nggak bisa pulang kampung. Ikut kamu cuma bawa sial. Semua gara-gara ibu dan anak itu. Mereka yang menghancurkan aku bersumpah aku akan bikin mereka bayar. Mari kita lihat masih ada apa lagi yang kau siapkan untuk kami. Bajingan, kamu ngapain di sini? Waktu ibuku di rumah sakit, apapun tujuanmu datang, itulah tujuan kami datang hari ini. Kami datang hari ini untuk memberi kamu hadiah. Awalnya mau kami berikan di pesta kemenanganmu, tapi kami nggak nyangka ibumu sampai pingsan karena marah, jadi nggak sempat. Hadiah? Sejak kapan kamu jadi dermawan? Tunggu sebentar. Kamu. Apa ini? Kamu mau apa? Mama, tidak ada alat penyadap atau kamera. Kita bisa kasih hadiah dengan aman. Kamu selalu teliti sekali. Ini sertifikat properti yang kamu jaminkan untuk utang judimu, untuk KPR, dan yang hilang karena tipu proyek luar negeri itu. Semua 25 sertifikat properti ada di sini. Kau. Ini maksudnya apa? Evelyn, kau bantu kami dapatkan kembali semua rumah kami dari penyitaan? Apakah ini hadiah yang kau bicarakan? Kau akan mengembalikan ini kepada kami? Apa aku terlihat seperti orang suci bagimu? Setelah semua ulah yang kau dan ibumu lakukan, kau pikir aku cukup bodoh untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan begitu saja memberimu rumah-rumah itu. Lalu untuk apa kau datang kemari? Bagaimana bisa sertifikat properti ini berada di tanganmu? Arthur. Jadi inikah cinta sejati dan anak yang sangat kau banggakan sampai kau sembunyikan dariku seumur hidup? Apa kau masih belum mengerti? Dari menghabiskan jaminanmu untuk berjudi sampai kabur dengan uang pinjaman untuk proyek luar negeri itu, semuanya hanya kedok belaka. Semua itu skema yang aku dan ibuku rancang untuk mengambil rumah-rumahmu, hanya itu saja. Arthur memberimu 25 apartemen. Aku tidak membuat keributan. Bukan karena aku dermawan, dan tentu saja bukan karena aku lemah. Itu karena aku tahu apapun yang dia berikan padamu, aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri, dan dengan bunga. Setiap apartemen yang kau jual akhirnya jatuh ke tanganku. Setiap utang yang kau lunasi pada akhirnya mengalir kembali padaku. Brandon, ayahmu memberimu tambang emas. Sayangnya kau tidak bisa mempertahankannya.
Kau tidak lain hanyalah sebuah bidak untuk membantu kami memindahkan aset, hanya itu dirimu? Sebuah bidak. Aku terus bertanya-tanya bagaimana aku dan ibuku bisa berakhir dalam kekacauan ini. Ternyata semua ini adalah kamu yang menjebak kami. Tidak, aku mungkin punya niat buruk, tapi aku tidak akan menanggung kesalahan untuk sesuatu sebesar ini. Alasan kalian berakhir dalam keadaan menyedihkan ini? Bukankah karena kebodohan dan keserakahan kalian sendiri? Apa aku yang menekan kepalamu dan memaksamu berjudi sampai kehilangan semua uang itu? Apa aku yang memaksamu berinvestasi di platform ilegal itu saat pinjamanmu meledak? Lalu bagaimana dengan proyek luar negeri ini sekarang? Kalau kau tidak begitu terobsesi bersaing denganku, menargetkan ibuku dan aku di setiap kesempatan, bagaimana mungkin kau bisa terjatuh langkah demi langkah ke dalam jebakan yang kami pasang? Diam. Aku tidak akan berhenti. Dan ibumu, Fiona, kau pikir dengan bergantung pada seorang pria bisa membuatmu tenang? Wanita jahat. Selalu memprovokasi ibuku di setiap kesempatan. Siapa yang memberimu nyali? Kalian berakhir seperti ini karena kekacauan yang kalian buat sendiri. Kamu tega sekali ya. Brandon tetap saudara tirimu. Kamu tidak takut arwah papa akan datang menghampiri kamu? Saudara tiri, kamu sudah lupa bagaimana mereka memperlakukan aku dan ibu saya dulu? Sekarang giliran mereka merasakan akibatnya. Kamu bilang ini tega? Kakek, nenek, karena kalian sangat mencintai cucu kalian? Kalian bisa ikut merasakan kesulitan bersama dia. Kamu tunggu saja. Aku akan telepon polisi untuk kamu. Di sini tidak ada alat rekam. Setelah kamu keluar dari pintu itu, kamu tidak punya bukti. Siapa yang akan percaya kamu? Atau kamu pikir kami bodoh seperti kamu, meninggalkan bukti untuk ditemukan? Aku, Brandon, jika aku jadi kamu, aku tidak akan bergerak, ada pengawal menunggu di luar, jika kamu berani menyentuh aku atau Chloe hari ini, aku akan pastikan kamu menghabiskan hidupmu di penjara. Anak, jangan. Kamu sudah memberikan hadiah kamu. Tolong, aku mohon kamu. Pergilah. Arthur, Chloe demam. Aku tidak dibayar bulan ini. Bisa kamu pinjamkan aku sedikit uang? Segera setelah aku mendapat gaji, aku akan bayar kamu kembali. Evelyn, bukankah kita sudah setuju dengan sistem patungan? Dia bukan hanya anak saya. Untuk biaya hidup Chloe, aku sudah membayarnya. Biaya medisnya tanggung jawab kamu. Jika kamu tidak punya uang, atasi sendiri. Arthur. Hadiah saya. Hanya awal. Hadiah kecilku. Hanya puncak gunung es. Apalagi yang kamu mau? Ingat waktu Pak Wright datang ke rumahku untuk membaca surat wasiat? Kamu tangkap maksudnya? Arthur meninggalkan semua yang dia punya untuk Brandon warisi. Dan Evelyn sama Chloe melepaskan hak waris mereka, begitu saja. Mungkin kamu nggak paham hukum. Atau mungkin salah Pak Wright, karena nggak jelasin dengan gamblang. Secara hukum, Chloe dan aku nggak pernah dapat warisan sepeser pun dari Arthur, jadi utangnya bukan urusan kami. Tapi kamu, Brandon, mewarisi semua harta Arthur. Jadi, dengan logika yang sama, kamu yang harus tanggung semua utangnya. Jangan coba-coba nakutin aku. Aku nggak pernah dengar dia sebut apa-apa soal utang. Dia nggak punya utang waktu meninggal. Tapi sayangnya, proyek-proyek yang dia tanam modal dan jamin semuanya bangkrut baru-baru ini. Dan utang-utang ini akan kamu yang bayar, ahli waris tunggal yang ditunjuk langsung ayahmu untuk melunasinya. Berapa? Oh, nggak banyak, cuma 5 atau 6 juta rupiah. Kalau ini 2 bulan lalu, kamu bisa jual beberapa apartemen dan beres. Tapi sayangnya, sekarang nggak ada lagi yang bisa dijual. Kamu sengaja ngelakuin ini. Kamu nunggu sampai aku menghambur-hamburkan semua properti, baru kamu kasih tahu, kamu cuma pengen aku tenggelam dalam utang. Aku tahu, kabar ini nggak akan bisa disembunyikan lama. Tapi aku nggak nyangka 25 apartemenmu bakal semudah itu dihamburkan. Cuma dalam setengah tahun, kamu habisin setiap sen yang diperjuangkan ayahmu seumur hidup, setiap sennya. Gue bunuh lo. Gak usah bacot. Ini semua salah bapak lo.
Kalau dia nggak ngasih ide sistem patungan, trik egois dan brengsek itu, dan nggak memutuskan sebelum dia mati buat ninggalin semua hartanya buat lo doang, maka utang hari ini bakal dibagi-bagi sama kita. Itu namanya kualat buat lo. Udah. Chloe, kita udah ngomong semua yang perlu. Ayo pergi. Chloe, sekarang udah beres semua, yang nunggu kita di masa depan adalah jalan yang mulus. Ayo pergi. Hei, nak, bapak lo ngutang ke bos gue segunung utang. Bayar, dan cepetan. Atau gue gebukin. Hei, bang, hei, gue beneran bokek. Kasihanin dong, bokek. Lo pikir gue yang bayar? Gak mungkin. Lo Brandon, kan? Uang yang lo utang ke bos gue, kapan lo balikin? Bos gue juga nunggu. Sama bos gue. Gue. Sialan dia. Dia benar-benar melakukan itu. Anak, mobil sudah kami jual. Tas dan perhiasan mama juga sudah hilang. Semua yang bisa dijual sudah kami jual. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Kakek, nenek, kamu harus membantu aku. Tolong, kamu harus membantu aku. Apa yang kamu bicarakan, nak? Kakekmu dan aku sudah sangat tua sekarang. Bagaimana kami bisa membantu kamu? Tetapi kamu, bukannya kamu masih punya apartemen tua itu? Pasti nilainya ratusan ribu dolar, minimal. Tidak. Itu apartemen yang nenek dan aku kerja seumur hidup untuk mendapatkannya. Jangan bahkan berpikir tentang itu. Kakek, nenek, lihat saja aku. Aku adalah cucu kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan penagih utang memukuli aku sampai mati? Selain itu, kamu dua juga tidak berencana untuk kembali ke sana. Apa gunanya menyimpan itu? Tidak berarti tidak. Ini sudah cukup memalukan. Jika semua tetangga mengetahui bahwa nenek dan aku terpaksa menjual rumah kami untuk hidup, nenek dan aku tidak akan bisa mengangkat kepala kami lagi. Apakah kamu benar-benar akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Melihat cucu kamu sendiri dipukuli sampai mati juga akan membuat kamu malu, bukan? Apa gunanya menyimpan apartemen itu? Jika kamu tidak mau menjual tempat itu, aku akan membakarnya sampai habis. Kita semua akan jatuh bersama. Oh, ya ampun. Menderita seperti ini di usia tua kami. Oh, Arthur, lihat kekacauan yang kamu buat untuk kami. Baik, aku akan menjualnya. Untung mereka tahu diri. Bahkan kalau tempat itu kita jual, kita masih kurang beberapa juta dolar. Lihat, ayahmu meninggalkan kita. 25 apartemen. Kita akhirnya bisa tinggal di tempat dengan pemandangan sungai, dan kau hancurkan semuanya. Apa maksudmu? Selama hidupku, aku akan terjebak di tempat kumuh ini hidup dalam penderitaan. Jangan pernah lagi kau sebut namanya. Dia bukan ayahku, kalau bukan karena ide cerdasnya. Soal perjanjian patungan biaya itu, uang Evelyn, setidaknya setengahnya akan jadi milikku, dan gunung utangnya, setengahnya juga akan jadi milik Chloe. Apa kita akan berada dalam masalah ini? Sewa. Kita beruntung masih punya tempat sewaan untuk ditinggali. Kalau para debt collector itu datang, kau bahkan tidak akan tahu di mana menemukan mayatku. Nah. Tunggu. Mama, tunggu. Kita tidak harus tinggal di tempat sewaan, masih ada satu apartemen lagi. Dulu, ayahmu hanya memberiku sertifikat untuk 24 apartemen. Sertifikat apa lagi? Mama, kau tidak ingat? Chloe dan ibunya punya apartemen tua kumuh itu, surat wasiatnya bilang mereka punya hak huni, jadi dia tidak memberiku sertifikatnya. Tapi kepemilikan apartemen itu masih menjadi milikku. Benar, apartemen itu juga milik kita. Tapi meski kita pindah ke sana, para debt collector itu tidak akan membiarkan kita begitu saja. Siapa bilang kita harus pindah ke sana? Kita jual apartemennya, kita ambil uangnya, dan pergi ke suatu tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Masalah selesai. Benar.
Sempurna. Nak, kita punya jalan keluar. Bagus. Mama, jangan khawatir. Besok, aku akan bawa agen properti untuk menjual apartemen itu. Arthur, tidak menyangka ini akan terjadi, kan? Selama bertahun-tahun ini, kesuksesan dan ketenaranmu yang katanya hebat itu, kesombonganmu yang menjengkelkan. Bagiku, semua itu cuma lelucon besar. Mama, kali ini Brandon benar-benar babak belur. Aku yakin langkah selanjutnya dia akan mengejar rumah ini. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa merebut tempat ini dari kita. Ini apartemen tua kumuh, tapi kalau kita benar-benar harus pergi, aku akan sangat merindukan tempat ini. Buka pintunya, sekarang. Silakan masuk. Sekarang, lihatlah tempat ini. Memang, agak ketinggalan zaman, tapi lokasinya fantastis. Ya, benar sekali. Lingkungannya penuh dengan guru pensiunan. Keluarga-keluarga yang sangat berbudaya. Suasananya juga bagus. Tentu saja. Lihat, menghadap selatan utara dengan 2 balkon, tata letaknya juga sangat bagus. Memang cukup bagus. Bisa dilihat pemiliknya merawat dengan baik apartemen ini. Bagus. Sebutkan harganya. Seperti yang kuduga. Ini pasti akan terjadi. Bu Davis, Chloe, berkat kamu, aku sekarang tenggelam dalam utang. Jadi aku harus menjual tempat ini. Awas, berkemas dan pergi, segera. Aku akan beli apartemen ini. Sebutkan harganya. Apa, kamu memohon padaku sekarang? Lihat dirimu sekarang. Situasinya sudah terbalik. Baiklah. Aku akan sebutkan harga. 50 juta rupiah. Begitu uangnya cair, aku akan segera transfer akta. 50 juta rupiah. Kamu sudah gila. Oh. Kalau begitu lupakan saja. Bagaimanapun juga, aku tidak berencana berbisnis denganmu. Jujur saja, melihatmu berjuang membuatku lebih bahagia daripada mendapatkan 50 juta rupiah itu. Dengarkan, kamu harus pergi dari sini besok. Kalau aku kembali dan kamu masih di sini, aku akan mengusirmu sendiri. Aku akan melemparkanmu dan semua barangmu keluar. Kamu, rumah ini, kamu tidak berhak mengusir kami. Jadi kalian berdua mau main curang, begitu? Apartemen ini diberikan kepada anakku oleh Arthur. Kami cuma mengizinkan kalian tinggal karena baik hati kami. Apa? Kalian pikir bisa tinggal di sini gratis? Baiklah, aku akan telepon polisi sekarang untuk mengusir kalian. Tidak perlu. Bahkan kalau kamu telepon polisi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Maksudnya apa? Lihat baik-baik. Siapa nama yang tercantum di sertifikat properti ini? Memangnya ada apa yang harus dilihat? Wasiat ayahku sudah sangat jelas. Kamu cuma punya hak huni di sini, artinya, apartemen ini milik ayahku. Aku tidak percaya sedikit pun namamu ada di sertifikat itu. Bagaimana mungkin? Mama. Apa? Bagaimana mungkin? Sertifikat properti ini, bagaimana bisa nama ayahku dan Evelyn sama-sama tercantum sebagai pemilik? Apa anehnya itu? Waktu ayahmu beli tempat ini dulu, kami belum bertengkar. Kami membelinya bersama. Mendapatkan sertifikatnya bersama. Sertifikat properti memuat nama kami berdua. Jadi, apartemen ini adalah harta bersama kami sebagai suami istri. Tapi waktu itu, ketika Pak Wright membacakan wasiat, dia bilang kamu cuma punya hak huni. Anda lambat. Kamu juga tidak keberatan. Pengacara waktu itu sengaja melewatkan bagian itu. Dan aku sengaja tidak mempermasalahkannya lebih lanjut, supaya kamu berpikir apartemen ini sudah bisa kamu ambil. Begitu dokumennya ditandatangani dan semuanya selesai, sudah terlambat bagi kalian untuk mengeluh. Sempurna. Lihat, rumah ini milik ibuku. Secara hukum, ibuku secara legal memiliki separuh dari properti ini. Tanpa persetujuannya, kau tidak bisa menjualnya begitu saja. Ini bukan milikmu untuk dijual. Pak Davis, bukankah kau mengklaim rumah ini sepenuhnya milikmu?
Lalu kenapa di sini tertulis ini adalah harta bersama? Rumah ini milikku. Surat wasiat mengatakan demikian, jelas sekali. Tapi surat wasiat hanya mencakup harta pribadi. Itu tidak bisa menyentuh bagian pasangan dari harta bersama. Jadi bagaimana sekarang? Pak Davis, mungkin kau harus menyelesaikan drama keluargamu dulu, baru kita bicara. Tunggu dulu. Aku akan menjual rumah ini hari ini. Ibuku adalah pemilik rumahnya. Kau tidak akan menyentuh rumah ini. Kalian orang-orang sudah kaya raya. Kalian bisa tinggal di mana saja, tapi kalian berpegang pada tempat kumuh ini? Kamu tidak tahu malu. Memang, rumah ini tua dan kecil. Dalam kerajaan bisnis besarku, itu bukan apa-apa. Tapi, rumah ini penuh kenangan untukku dan Chloe. Jadi aku tidak akan pindah dalam waktu dekat. Dan aku pasti tidak akan memberikannya kepada ular sepertimu. Kau? Tentu saja, aku tidak sepenuhnya kejam. Aku akan membeli separuh bagianmu. Mulai saat ini, kau tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Dan jangan ganggu aku atau Chloe. Benarkah itu? Anakku, ibu dan anak itu, mereka sangat terikat dengan rumah ini. Mereka pasti sangat menginginkan surat kepemilikannya. Mungkin, kita harus minta harga yang lebih tinggi lagi dari mereka. Jangan berani-beraninya minta harga selangit lagi. Jangan lupa, mau beli atau tidak sepenuhnya terserah kita. Kalau begitu, sebutkan harganya, berapa yang bisa kamu tawarkan? Aku peringatkan kamu sekarang, kalau tawarannya terlalu rendah, aku pergi. Rp600.000. Tidak mungkin. Setidaknya Rp2 juta. Rp600.000 itu lelucon. Kamu kan kaya? Sama sekali tidak. Rp60.000. Apa yang baru kamu katakan? Cukup. Rumah ini harganya setidaknya Rp1 juta. 60.000? Apa kamu mau menghina aku? Kamu tahu harganya Rp1 juta, tapi berani-beraninya minta harga selangit sebesar Rp50 juta. Bukannya kamu yang bilang rumah ini menyimpan semua kenangan berhargamu? Kalena Tarbot, kalau kamu tidak mau pindah, ya beli bagianku. Kalau tidak, kita akan saling menyusahkan hidup. Kalau begitu, kita akan mengulur-ulur waktu saja. Surat wasiat ayahku jelas menyatakan hak huni adalah milik kami. Aku bisa hidup dengan mudah 50 tahun lagi. Saat aku akhirnya mati, kamu bisa dapat rumahnya. Kamu tahu? Pak Davis, permintaanmu terlalu berlebihan. Mereka bukan orang bodoh. Kalau begitu Rp500.000, adil dan wajar. Itu seharusnya cukup. Rp60.000. Kamu. Ibumu memberiku Rp50.000 sebagai kompensasi waktu itu. Dengar, aku bukan tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain. Aku akan kasih tambahan Rp10.000. Anggap saja itu bunga. Kau keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Apa kau sudah lupa dulu kau sering menindas aku dan ibuku? Kalian semua sudah lupa? Itu semua sudah lewat. Sekarang kan kau sudah kaya, masa tidak bisa lebih dermawan sedikit? Cukup. Rp60.000. Ambil atau tinggalkan? Tidak jadi. Karena kau tidak mau jual, maka simpan saja bagian properti yang tidak laku setengahnya itu dan cari cara lain untuk melunasi utangmu. Dikejar-kejar debt collector tidak enak, kan? Kenapa aku tidak melihatmu mengendarai mobil sport mewah itu hari ini? Jangan-jangan sudah kau jual untuk melunasi utangmu. Aku ingin melihat selain rumah ini, ide brilian apalagi yang kau punya untuk cari uang dan bayar utang. Nak, $5 juta sampai sen terakhir dalam 1 bulan, atau aku patahkan tanganmu. Kau kejam. Kita keluarga, darah lebih kental daripada air. Rp60.000. Tidak lebih 1 sen pun. Chloe, aku saudaramu sendiri. Ibuku tidak pernah punya anak laki-laki. Kau. Pak Davis, dengan kondisi rumah seperti ini, mustahil untuk dijual. Kalau menurutku, terima saja Rp60.000 itu. Kau tidak akan dapat apa-apa. Nak, mungkin kita harus jual saja. Kita ambil apa yang bisa didapat. Mama, Rp60.000 itu terlalu murah. Mereka memang sengaja memanfaatkan kita. Mereka tahu aku butuh uang itu untuk menyelamatkan nyawaku. Jadi mereka sengaja menawar dengan harga rendah. Nak, ada sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau tidak cepat kita jual, uang untuk biaya hidup kita akan habis. Ini harapan terakhirku. Aku tidak mungkin menjualnya harga Rp60.000 saja. Ini harapanku. Karena kamu tidak mau menjualnya, pergi saja dari rumahku.
Kamu tidak diterima di sini lagi. Kita lihat saja nanti. Arthur. Ini semua salah Arthur itu. Dia terus bilang kalau aku cucu laki-laki tunggalnya, dan dia akan mewariskan segalanya padaku. Tapi apa yang terjadi? Dia memberikan barang-barang terbaik pada ibu dan anak perempuan itu, dan meninggalkanku hanya dengan segunung utang. Siapa yang menyangka, saat dia beli apartemen itu, ayahmu benar-benar setuju untuk mencantumkan nama wanita itu di sertifikat properti. Sekarang kita harus bagaimana? Kita harus apa? Selama mereka tidak pindah, setiap hari aku akan buat keributan, kita lihat siapa yang lebih tahan. Buka pintu, cepat, buka pintu. Buka. Kamu kembali ke sini untuk apa? Sekarang kamu mau apa lagi? Ini praktis setengah rumahku. Aku tidak bisa menjualnya, aku bahkan tidak boleh datang ke sini. Kamu lagi ngapain? Kamu gila? Ya, aku gila. Dan kalau memang aku gila, kamu yang bikin aku jadi begini. Keluar sekarang juga. Atau aku telepon polisi sekarang. Silakan, telepon siapa saja yang kamu mau. Tapi ingat ini, rumah ini, separuhnya punyaku. Aku ada di rumahku sendiri, merusak barang-barangku sendiri. Bahkan kalau polisi datang, mereka mau ngapain? Hah? Mereka mau ngapain? Lihat, dia yang kasih aku rumah ini. Kamu mau selesaikan urusan? Selesaikan sama dia, kamu yang bikin aku jadi begini, semuanya gara-gara kamu. Ada apa? Takut? Ya, takut? Kalau gitu, keluar, bawa ibumu dan pergi. Atau aku akan balik setiap hari, lepasin. Wanita tua brengsek, kamu ngapain? Lepasin aku. Chloe, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Mama. Jadi kamu sudah tahu aku akan datang. Kamu cuma menungguku di sini, kan? Betul. Aku tahu kamu tidak akan menerima ini begitu saja. Kamu akan kembali untuk balas dendam. Terus kenapa? Setengah rumah ini milikku. Aku datang dan pergi sesukaku. Aku hancurkan apa yang ku mau. Mulai hari ini, aku akan menyuruh orang mengikutimu siang dan malam. Betul. Lihat itu. Kamu tidak punya kekuatan untuk melawan. Chloe, aku sangat menyesal. Bu Davis, aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Itu saat aku lemah. Kumohon, demi papa, demi darah yang kita bagi, tolong aku. Para debt collector, mereka memburuku siang dan malam. Aku mohon padamu. Kumohon. Kamu punya uang sebanyak ini, kita berdua anak papa, hutang-hutangnya, tidak bisa semua jadi tanggunganku. Brandon, ayahmu dan aku membagi pengeluaran sepanjang hidup kami. Kami menghitung sepanjang hidup kami. Dia mencatat dengan sangat teliti hanya untuk memberitahuku kami adalah dua entitas terpisah. Tidak ada yang mengambil keuntungan dari siapapun. Kalau begitu, kenapa orang luar sepertiku harus melunasi hutang untuk anak kandungnya? Bagaimana dengan rumahnya? Beli saja bagianku, $60.000 itu lelucon, $300.000, tidak, $200.000 saja. Aku benar-benar butuh uang itu untuk menyelamatkan nyawaku. Brandon, masih belum paham? Aku bukan sedang berbisnis denganmu, aku sedang mengajarimu cara bersikap. $60.000 itu adalah pelajaran terakhirmu. Semua orang membayar untuk pilihan mereka. Kalian semua sedang berusaha membunuhku. Ayahmu sendiri dan keserakahanmu lah yang membunuhmu. Keluarkan dia dari sini. Ayo pergi. Anak. Ada apa? Mereka tidak mau menjual $60.000. Mereka hanya mau memberi $60.000. Sekarang kita harus bagaimana? Hari ini, para kreditur itu menelpon lagi. Mereka bilang kalau utang tidak dilunasi, mereka akan mengambil salah satu lenganmu. Ambil salah satu lenganku? Baiklah. Aku bahkan sudah tidak mau hidup lagi, biarkan mereka bunuh aku, lalu kita lihat siapa yang bayar.
Tapi sekarang bagaimana caranya kita dapat uang? Rumah lama kakek nenekmu hanya laku lebih dari 300.000 rupiah. Itu bahkan bukan sebagian kecilnya. Bunga saja tidak cukup untuk menutupinya. Kalau begitu, kita tunggu saja. Lagi pula, wasiat ayahku jelas menyatakan hak huni itu milik kami. Aku bisa hidup 50 tahun lagi, tidak masalah. Saat aku mati karena tua, baru rumah itu bisa jadi milikmu. Mama, katakan sesuatu padaku. Kalau Chloe dan Evelyn mati, maka rumah itu akan jadi milik kita, kan? Nak, omong apa lagi ini? Aku tidak. Ayahku sudah meninggal. Aku dapat separuhnya. Kalau Evelyn mati, Chloe dapat separuhnya. Kalau Chloe juga mati, aku adalah saudara tiri sahnya, maka apartemen itu, dan semua uang mereka, perusahaan, semuanya milikku. Membunuh bisa membuatmu dihukum mati. Lalu, apa bedanya dengan mati sekarang juga? Dikejar-kejar debt collector, terjebak di tempat kumuh ini, dan mereka, mengelola perusahaan, tinggal di rumah mewah, dikejar wartawan. Kenapa mereka dapat semua itu? Begitu mereka pergi dari dunia ini, semuanya selesai. Chloe, kamu bekerja terlalu keras. Ibu buatkan kamu sup, pulang cepat, ya? Baik. Ibu buatkan apa? Chloe. Chloe, ada apa? 50 juta dolar untuk nyawa putrimu. Kau sudah bangun. Brandon, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tahu, tapi aku tidak takut. Karena, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Kenapa harus sampai seperti ini? Kenapa harus sampai seperti ini? Karena aku tidak tahan. Kenapa semuanya jatuh ke tangan kalian? Kenapa semua uang ayahku diambil oleh kalian? Aku anaknya. Akulah yang seharusnya meneruskan garis keturunan keluarga. Uang itu hasil kerja keras mamaku. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Terus kenapa? Mamamu menikah dengan ayahku. Uangnya adalah uangnya, dan uangnya adalah uangku. Kalianlah yang mengambil hakku. Jangan sekali-kali berpikir untuk kabur. Aku menyembunyikan sesuatu di bawah kursimu. Kalau aku tekan tombol ini, kau dan mamamu yang datang menyelamatkanmu akan meledak, hangus jadi abu. Jadi ini bukan cuma soal uang. Chloe, Tetap di situ. uangnya kurang. Ada kartu di dalamnya juga. Totalnya 50 juta rupiah. Mama, 50 juta rupiah. Kau benar-benar membawanya. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidupku. Santai saja, uangnya benar-benar ada. Aku tidak akan bertaruh dengan hidup anakku sendiri. Sekarang kamu bisa membebaskan Chloe, kan? 50 juta dolar. Dalam kurang dari setengah hari, kamu langsung keluarkan seperti bukan apa-apa. Makanya dulu, saat warisan diumumkan, kamu menyerahkan 25 apartemen itu tanpa berpikir panjang. Menyedihkan. Mama dan aku kira kami akan mendapat keberuntungan besar saat kamu melihat kami dulu. Apakah kamu melihat kami sebagai badut saja? Aku menyerahkan 25 apartemen itu karena dari awal itu bukan milikku. Aku setuju dengan aturan ayahmu tentang sistem patungan karena apa yang aku inginkan, aku bisa mendapatkannya sendiri.
Aku tidak perlu berjuang dengan orang lain untuk itu. Brandon, pikirkan ini sebentar. 25 apartemen itu nilainya lebih dari yang sebagian orang dapatkan seumur hidup. Siapa yang waras akan meremehkan itu? Jika kamu dan mama kamu puas saja, seperti yang ayahmu harapkan, kamu bisa hidup aman dan kaya. Sudah terlambat untuk semua itu sekarang. Aku akui aku bodoh. Aku akui aku tidak bisa mengalahkan kamu. Tidak. Ayahku, mamaku, dan aku, kami bertiga bersama tidak bisa mengalahkan kamu dan anakmu. Tapi kali ini, aku yang akan tertawa di akhir. Mama, lari. Bu Davis, pergi temui anakmu. Mama. 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 Polisi, diam. Mama, kenapa? Kenapa aku selalu selangkah terlambat? Kenapa? Aku akan membunuh kamu. Aku akan membunuh kamu. Mama, kenapa kamu melindungi aku? Kamu membuatku sangat ketakutan. Kamu membuatku sangat ketakutan. Chloe, jangan takut. Mama akan melindungimu. Mama tidak lemah. Dia hanya menyimpan semua kekuatannya untuk saat yang benar-benar penting. Mama, istirahatlah. Untuk perusahaan, aku bisa menanganinya sendiri. Chloe, aku sudah benar-benar dewasa. Chloe, apa yang kamu lakukan? aku mohon, bebaskan anakku. Dia hanya melakukan kesalahan. Dia tahu dia salah. Jika dia masuk penjara 20 tahun, hidupnya akan hancur. Suka atau tidak suka, dia tetap saudaramu. Kamu tahu, darah lebih kental daripada air. Cucuku yang malang. Chloe, aku mohon padamu sekarang. Garis keturunan kita tidak boleh punah. Tepat sekali. Darah lebih kental daripada air. Orang tuaku menjalani sistem patungan selama 46 tahun. Bahkan saat aku demam tinggi, dan dia harus minta uang ke mama, kenapa tidak ada yang bilang soal darah lebih kental? Saat dia menyerahkan seluruh 25 apartemen itu ke Brandon, dan meninggalkan kami tanpa apa-apa selain hak huni, kenapa tidak ada yang bilang soal darah lebih kental? Saat Brandon menghambur-hamburkan uang ayahku dan mempermalukan kami, kenapa tidak ada yang bilang soal darah lebih kental? Dan sekarang, Brandon menculikku, menusuk ibuku, dan hampir membunuh kami. Sekarang kalian berani datang padaku bicara soal darah lebih kental? Jadi darah kalian itu darah, tapi darah ibuku dan darahku bukan darah? Kalian bahkan menjual rumah kakek dan nenek. Kami bangkrut, tidak ada uang sepeser pun, dan kami tenggelam dalam utang. Jika anakku akhirnya masuk penjara juga, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Bukan urusanku. Dulu, kalian semua menikmati sistem patungan ayahku. Sekarang giliran kalian merasakan akhir yang pahit darinya. Satpam, ibuku butuh istirahat. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Chloe, ku mohon, kamu harus menolong kami. Aku bersujud memohon padamu. Evelyn, Chloe, Evelyn. Vonisan Brandon sudah turun. Ya, 25 tahun. Fiona sekarang tinggal di rumah sewaan bersama kedua orang tua itu. Dia kerja 3 serabutan sehari, dan merawat mereka di malam hari. Ku dengar kesehatan orang tua itu semakin memburuk. Mereka selalu membentak dan memukul Fiona, menyesali pernah membantu Brandon memperebutkan warisan. Harga dari keserakahan. Ayahmu pikir sistem patungan bisa mengendalikanku. Tapi pada akhirnya, dia tidak pernah menyangka rencananya sendiri akan berbalik menimpa dirinya, dan Brandon. Dia juga kehilangan seluruh hidupnya. Aku bertahan selama 46 tahun, bukan untuk memanjakan keegoisan ayahmu, tapi untuk mengumpulkan modal yang cukup agar kami bisa mengubah keadaan. Chloe, jalan seorang wanita ke depan tidak pernah diaspal oleh pemberian pria. Jalan yang ada di depan. Aku ingin kamu melaluinya dengan kepala tegak, tidak perlu lagi mengalah. Tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Ya, sekarang aku mengerti. Mama, mulai sekarang, aku yang akan melindungimu.